Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 2391, Semut Sialan, jika kaisar ini tidak ceroboh, bagaimana Anda bisa melukai kaisar ini? Kali ini, kaisar ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kaisar Besar Beizu sangat marah dan meraung, gaya kelima dari penjara seni pedang primordial. Dalam duel sebelumnya dengan Tan Yun, Great Beizu telah menghabiskan 10% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan pada saat ini, Kaisar Besar Beizu telah menghabiskan 20% lagi untuk menggunakan penjara pedang kuno. Merayu. Dalam sekejap, kekuatan leluhur Tao tertinggi dari zaman kuno dengan gila mengalir ke pedang ilahi di tangan kanannya dari tubuh Kaisar Beizu. Kaisar Beizu melewatkan bentuk kedua, ketiga, dan keempat dari seni pedang primordial dan secara langsung menampilkan bentuk kelima dari penjara pedang primordial. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kaisar Beizu benar-benar marah dan ingin menghancurkan Tan Yun. Su Ho, Kaisar Beizu, yang kehilangan satu telinga dan wajahnya berdarah, bergerak sangat cepat dari kehampaan, mengubah sosoknya menjadi tiga menjadi 9. Pada akhirnya menjadi 99 dan 81 sosok, tersebar sekitar Tan Yun, 8/11 Kaisar Beizu menamparkan Tan Yun di tengah pada saat yang bersamaan. Segera, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Tetapi melihat 81 balok pedang yang panjangnya 10 juta kaki, aura itu menghancurkan kekosongan dengan takjub, menyerang Tan Yun, menjebaknya. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun hampir tidak bisa melarikan diri. Tan Yun berdiri di udara dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang terperangkap. Dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 40% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan pada saat yang sama menampilkan kekuatan magis keempat, ketiga, dan kedua dari formasi pedang besar. Pedang penghancur 5 elemen. Guntur dan angin membunuh pedang janji. Pisau hantu putus asa. Tiba-tiba, Five Elements Breaking Sword, Thunder Wind Killing Infinite Sword, dan Phantom Desperate Sword, berubah dari kekosongan di depan Tan Yun, dan dibombardir dengan cahaya pedang dari depan. Pada saat yang sama, Tan Yun menyingkirkan pedang Excalibur Hongmeng, dan memadatkan cambuk jiwa sepanjang 3 juta meter di tangan kanannya. Ledakan Laosu. Tan Yun berbalik secara sukarela, dan cambuk jiwa pemecah iblis di tangan kanannya, seperti naga hitam, dengan nafas kematian, menarik lusinan cahaya pedang dari hadapannya. Boom! Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga, seluruh kekosongan Hongmeng runtuh. Tan Yun secara bersamaan menggunakan 4 kekuatan magis dari arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Setelah bertabrakan dengan 81 lampu pedang yang ditampilkan oleh Kaisar Besar Beizu, badai energi yang menakutkan, boom, menghancurkan Great Sword Array of Hongmeng Tu. Xiao Zixi, yang telah melarikan diri ke kejauhan, tiba-tiba melihat ke belakang, menatap dengan cemas ke langit yang telah berubah menjadi lubang besar di ruang gelap, dengan mata cemas. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk para wanita Sen Subing di Menara Panjun. Ketika langit kembali normal, Tan Yun, yang tingginya 560.000 kaki, ditutupi dengan luka pedang tulang-tulang di sekujur tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Di sisi lain, Beizu Besar, yang tingginya mencapai 600.000 kaki, tidak mengalami luka lain kecuali kehilangan telinga dan terengah-engah. Apakah kamu tidak mati? Kaisar Besar Beizu memandang Tan Yun, yang sangat mengerikan. Suara tua itu dipenuhi dengan warna-warna yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak membunuh Tan Yun setelah melakukan formula kelima dari seni pedang primordial. Bajingan tua, hidup, tuanku sangat sulit, tentu saja dia tidak bisa mati. Mulut Tan Yun berdarah, masih membakar jiwa suci Hongmeng Dao. Baiklah, kaisar ini akan melihat apakah kamu mati. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Kaisar Besar Beizu menghabiskan 30% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan menggunakan formula ke-8 dari seni pedang primordial, Dao mendominasi surga. Merayu. Hembusan angin menderu, Great Beizu, yang berukuran 600.000 kaki, memegang pisau di tangan kanannya, dan bilahnya mengarah ke langit. Kekuatan besar leluhur Tao kuno dan tertinggi mengalir ke pedang ilahi yang terangkat tinggi dari lengan kanan. Tiba-tiba, bilah sepanjang 10 juta meter keluar dari pedang ajaib langsung ke langit. Sebuah pusaran dengan diameter jutaan meter terbentuk di langit. Pusaran berputar yang sangat cepat merobek kekosongan,
membuat lingkaran persegi. Retakan padat muncul dalam kekosongan jutaan sen, seolah-olah cakrawala jutaan sen runtuh kapan saja. Merayu. Segera, aura yang sangat menakutkan keluar dari cakrawala jutaan sen dan menyelimuti Tan Yun. Oke, kuat sekali. Tan Yun gemetar. Dari aura tiraninya, Tan Yun menilai bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis terkuat dari teknik tombak abadi, akan sulit untuk menolaknya. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah pedang kaisar yang mendominasi surga, ini adalah keberuntunganmu. Kaisar Besar Beizu menyeringai dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri, kamu pergi untuk mati. Surga dominasi pedang, bunuh. Saat ketika pedang suci terangkat tinggi di tangan kanan Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun di langit, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom, boom. Namun, langit yang semula tertutup retakan dan ratusan sen runtuh, dan ketika dunia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, puluhan ribu kaki cahaya pedang, seperti meteorit, turun dari langit dan menelan. Ini memiliki luas jutaan sen. Langkah Dewa Hongmeng. Merayu. Tan Yun melepaskan semua kekuatan leluhur di Lingqi, tubuh berdarah 560.000 zang, dari cahaya pedang yang turun dari langit, menuju Kaisar Besar Beizu yang berdiri di udara. Pada saat ini, Tan Yun tampak seperti binatang buas, dan dia akan bergegas menuju Beizu Besar dengan segala cara. Apa? Pompa. Ketika suara kesakitan terdengar, dia bergegas menuju Beizu Besar, dan Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, kaki kirinya dipotong oleh sebilah cahaya yang jatuh dari langit. Meski begitu, Tan Yun masih bergegas menuju Great Beizu, hanya bergegas. Dalam perjalanan, tengkorak Tan Yun perlahan membengkak. Pada saat yang sama, Tan Yun menjatuhkan Excalibur Hongmeng di tangan kanannya dan meletakkan lengan kanannya di dadanya. Setelah itu, saya tidak tahu mengapa Tan Yun membungkuk dan melindungi lengan kanannya dengan dadanya. Kaisar Besar Beizu tidak peduli dengan tindakan ini, tetapi dia tidak peduli, dan kemudian Tan Yun hampir membunuhnya. Pompa, lempar. Dengan percikan darah, punggung Tan Yun ditutupi dengan luka tusuk dengan tulang yang dalam. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan kaki, lengan kiri, dan terluka parah, telah bergegas ke depan 30.000 Beizu besar. Xian Li, hal-hal yang tidak hidup atau mati, mati. Ketika Kaisar Besar Beizu sedang memegang pedang ajaib dan hendak membuat pedangnya untuk membunuh Tan Yun, dia menemukan kepala Tan Yun yang mulai membesar dengan cepat. Roh cemburu yang ketakutan oleh Beizu besar, ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun meraung dengan suara serak di belakangnya, Beizu besar, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menarikmu kembali. Kandang luar angkasa, merayu. Saat Tan Yun membuka sangkar luar angkasa, tiba-tiba, dalam kehampaan 1.000.000 sen, kekuatan luar angkasa melonjak, dan kekuatan pengekangan yang kejam bergegas menuju Kaisar Besar Beizu dengan kekuatan luar biasa. Kaisar Besar Beizu menjerit, kecepatannya turun 2 kali. Buka untuk Kaisar. Tubuh Great Beizu yang seperti gunung bergetar tiba-tiba, dan kekuatan leluhur Dao kuno yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika Beizu besar melepaskan diri dari belenggu, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Namun, Tan Yun, yang sedang sekarat, bergegas ke belakang Great Beizu, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang utuh, dan mencengkram lehernya erat-erat. Bawa ke Kaisar. Kaisar Beizu yang ketakutan mengalungkan lengan kanan Tan Yun di lehernya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retakan. Dengan suara tulang yang lumpuh, Kaisar Beizu merobek seluruh lengan kanan Tan Yun dengan tangan kanannya. Wow! Ketika Kaisar Besar Beizu melarikan diri dalam ketakutan, Tan Yun telah meledakkan dirinya, dan kepalanya yang besar pecah berkeping-keping. Bab 2392, dalam sekejap, Tan Yun hancur berkeping-keping, dan Great Beizu, yang masih 40% dari kekuatan leluhurnya di kolam roh, ditelan oleh badai energi peledakan diri Tan Yun, dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 30% dari kekuatan leluhurnya dan melepaskan masa supremasi kuno dengan diameter ratusan meter Tao Zuzi. Tirai tipis menyelimuti dirinya. Berdengung. Ditelan oleh kekuatan ledakan diri Tan Yun, tirai cahaya dari tubuh pelindung bergetar hebat, dan itu hancur hanya setelah 3 tarikan napas. Selama 3 napas inilah badai energi paling menakutkan yang dihasilkan ketika Tan Yun meledakkan dirinya sendiri. Meskipun demikian, di bawah pengaruh energi yang meledak sendiri, Kaisar Besar Beizu, yang menggunakan tubuh Dewa Dao kuno, kehilangan 600.000 kaki tubuh seperti pasir.
Tidak. Dalam tangisan yang menjerit, pipi Kaisar Besar Beizu hilang, daging dan otot di kaki dan lengannya menghilang, dan seluruh tubuhnya seolah-olah tertunda, hampir hanya tulang yang tersisa. Ketika kekuatan penghancur diri Tan Yun menghilang, Kaisar Beizu yang mengerikan, yang hanya tersisa 10% dari kekuatan leluhurnya di kolam roh, memberikan senyum dominasi, hahaha, bagaimana dengan Tan Yun bahkan jika kamu adalah cucu dari Kaisar Dao Abadi. Bahkan jika kemampuan lompatan katakmu tidak tertandingi, lalu apa? Pada akhirnya, kamu tidak dipaksa untuk masuk ke kolam roh oleh Kaisar, dan janin jiwamu dihancurkan. Mulai sekarang, seluruh dunia adalah milik Kaisar, hahaha, ahahaha. Sama seperti Kaisar Besar Beizu tertawa gembira, jenderal yang menjaga kota di menara tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan, wajahnya langsung pucat dan tak berdarah. Pembela kota akan menunjuk ke kekosongan di belakang Great Beizu dan berteriak memilukan, hati-hati, Yang Agung, ada situasi di belakangmu. Apa yang bisa terjadi? Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat bahwa waktu di hadapannya berbalik dengan sangat cepat. Awan kabut darah tiba-tiba muncul, mulai mengatur ulang, dan berubah menjadi Tan Yun, yang sedang sekarat dan setinggi 560.000 sang. Ini adalah pembalikan waktu. Kamu, bajingan, tidak hanya akan menjadi sangkar luar angkasa, tetapi juga pembalikan waktu. Kaisar Besar Beizu menyeringai dan berkata, bahkan jika kamu mundur dan terlahir kembali, kamu masih sekarat dan ditakdirkan untuk mati. Pada saat ini, cedera Tan Yun sangat serius, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jangan takut pada Tan Yun, aku akan memberimu waktu untuk menunjukkan sumber cahaya. Ketika suara Xiao Zixi terdengar di benak Tan Yun, rambut Xiao Zixi menari-nari, memegang pedang suci, dan dia muncul dengan 30.000 sen di belakang Tan Yun. Alasan mengapa Xiao Zixi muncul di belakang Tan Yun begitu cepat adalah karena ketika Tan Yun meledakkan dirinya, dia ingat adegan di mana dia dan Tan Yun bekerja sama untuk membunuh imam besar di Dewa Kebahagiaan. Pada saat itu, setelah Tan Yun meledakkan dirinya dan melukai pendeta tinggi itu, dia bekerja sama dengan Tan Yun dan memberinya waktu untuk memulihkan sumber cahaya. Pada akhirnya, keduanya melakukan serangan balik dan membunuh imam besar. Kaisar Besar Beizu memandang Xiao Zixi yang datang ke arahnya, dan berkata dengan tajam, bahkan jika Kaisar ini terluka parah, dia masih memiliki tingkat tertinggi dari alam leluhur Dao, dan itu bukan yang bisa kamu tandingi. Dan kamu ingin menyelamatkan Tan Yun. Bermimpi. Kaisar Besar Beizu memegang pedang ilahi dan menyapu kehampaan dengan ganas, dengan aliran darah merah dan panas menembus dari tenggorokan Tan Yun dan menembus bagian belakang lehernya. Xiao Zixi, yang tidak dapat menyelamatkannya, menangis. Tidak, mata Xiao Zixi kabur karena air mata, dan tubuhnya terbang. Dengan cepat di bahu kanan Tan Yun, menusuk tenggorokan Kaisar Beizu yang seperti raksasa di depannya dengan pedang di udara. Ledakan, kekosongan runtuh, dan seberkas pedang setinggi puluhan ribu kaki dengan kekuatan leluhur tertinggi Dao meledak ke tenggorokan Kaisar Beizu. Pompa, Kaisar Besar Beizu terkejut dan buru-buru mencabut pisau ajaib yang menembus leher Tan Yun. Saat mengungsi dengan tergesa-gesa, meskipun dia lolos dari pedang mematikan, sepotong darah beberapa ratus kaki di lehernya tertusuk. Wow, Tan Yun, jangan mati, tolong jangan mati, kamu bilang ingin menikah denganku, bagaimana kamu bisa mati? Xiao Zixi melayang di depan Tan Yun di udara, dan menemukan bahwa darah menyembur keluar dari tenggorokan Tan Yun. Setelah matanya menghilang dengan cepat, dia menjerit kesedihan. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Shen Subing, Tang Menggu, Ji Yuyan, dan gadis-gadis lain terbang keluar dari pagoda harapan di Manset Xiao Zixi, dan melayang di depan Xiao Zixi. Suamiku, kamu tidak bisa mati, apakah kamu mendengarnya? Shen Subing, yang selalu tenang, menatap Tan Yun dan matanya mati, dan dia tiba-tiba pingsan dan menangis. Berdengung. Ketika kehampaan itu bergetar, Tan Yun tidak bisa bernapas, dan tubuhnya yang berdarah jatuh ke dalam kehampaan, menghantam keras ke tanah yang hancur di bawah. Gadis-gadis itu terbang di samping Tan Yun sambil menangis, lemas ke tanah. Tan Yun, bangun. Ouyang kian-kian kesakitan. Tan Yun, aku tunanganmu kian-kian. Kau lupa, kau bilang ingin menikah denganku, oh. Ketika gadis-gadis itu menangis, Tan Yun merasa ringan dan melayang di mana-mana, jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tan Yun,
yang hampir sama sekali tidak sadar, sepertinya mendengar tangisan para wanita yang berduka. Tan Yun, aku tunanganmu Feng Qingcheng. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahiku dengan anggun. Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, Tan Yun, aku Yusu, aku tunanganmu Dongfang Yusu. Oh, tolong bangun. Tan Yun, bisakah kamu mendengarku? Aku rowermu. Kami memiliki seorang putri, menunggu kami untuk menemukannya. Dan orang tuamu, kakekmu, dan Yingying, yang bereinkarnasi sebagai manusia. Apakah kamu benar-benar menginginkan semua orang yang kamu cintai ini? Tan Yun, aku istri pertamamu Yuyan, kamu tapi aku tahu, aku sangat membencimu. Ketika kita tidak bertemu sebelumnya, ada begitu banyak wanita di sekitarmu tanpa persetujuanku. Kamu membangunkanku. Kamu berhutang aku, kamu tidak bisa mati. Dalam keadaan linglung, Tan Yun mendengar tangisan Sen Subing lagi. Tan Yun, saat kau menjadi Hongmeng Supreme, aku tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan ayahku. Aku lebih baik mati untuk menikahimu. Aku telah membayar terlalu banyak untukmu, aku tidak menyesal, tetapi jika kamu mati, aku benar-benar tidak mau. Wow, Tan Yun, pikirkan tentang itu, kita telah dari alam fana sampai sekarang, bahkan jika alam semesta tingkat rendah dihancurkan, Anda belum mati, bagaimana Anda bisa mati sekarang? Petik 2. Wow, Tan Yun memintamu untuk bangun. Jika kamu tidak bisa bangun sekarang, kamu akan kehilangan semua pekerjaanmu sebelumnya. Pada saat ini, Sen Subing berbaring di tanah, menangis dengan sedih. Tan Yun, kamu pengecut, pikirkan tentang Yun Si, apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Pikirkan lagi, cucu Suanki, yang disalahpahami oleh Anda dan saya, apakah Anda benar-benar bersedia menerimanya? Jika pengecutmu benar-benar mati, semua wanita di Sen Subing, Yuyan, dan Meng Yu akan dibunuh oleh Beizu besar. Apakah kamu benar-benar tega untuk mati? Oh, dasar brengsek membangunkanku. Pada saat ini, Kaisar Besar Beizu, yang terluka parah, terengah-engah, pupil matanya yang besar menatap para wanita di bawah, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung. Tanpa diduga, Kaisar ini tidak menyangka bahwa Anda, sisa-sisa dewa kuno abadi, akan memiliki begitu banyak wanita cantik, dan masing-masing menakjubkan. Bagus sekali, hebat sekali, kau mati. Mereka semua itu milik Kaisar hahaha. Bab 2393, Kecantikan kecil, jangan menangis, dia sudah mati. Suara lemah dari Great Beizu berisi penegasan, dan kamu, sekarang semua milik Kaisar ini. Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Besar Beizu, tiba-tiba, Sue Zian, yang sudah menangis, menemukan sesuatu, matanya melebar dengan air mata, dan dia melihat ke langit dengan gembira. Tan Yun tidak mati, dia telah mendengar kata-kata kita. Lihat itu. Setelah mendengar ini, para wanita melihat ke langit. Pada saat berikutnya, ketika para wanita sangat gembira, dalam tatapan mengerikan dan luar biasa dari Kaisar Besar Beizu, sebuah bola cahaya putih susu yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat muncul di langit. Itu adalah sumber cahaya yang digunakan suami, dan suami benar-benar tidak mati. Sen Subing mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya yang terdalam dalam air matanya. Ledakan. Dengan suara bumi, sumber cahaya meledak, dan cairan cahaya putih susu langsung menyelimuti Tan Yun. Ketika para wanita Sen Subing menangis kegirangan, lengan Tan Yun yang hilang muncul seperti rebung setelah hujan. Pada saat yang sama, daging dan darah yang hilang di permukaan tubuhnya dengan cepat terlahir kembali. Setelah napas pendek, Tan Yun tidak hanya utuh, tetapi energi leluhur yang dikonsumsi di kolam spiritual juga penuh dan kembali ke kondisi puncaknya. Sisa-sisa ini tidak hanya dapat menampilkan sangkar ruang dan pembalikan waktu, tetapi juga menampilkan sumber cahaya. Great Beizu terkejut, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia tahu betul bahwa Tan Yun akan kembali ke kondisi puncaknya setelah menggunakan sumber cahaya, dan dia tidak hanya terluka parah, tetapi hanya 10% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual yang tersisa. Ada 3 pilihan di depannya. Pertama, minum pil untuk mengembalikan kekuatan leluhur dari kolam roh hingga 30%, dan kemudian gunakan formula ke-9 dari kekuatan magis pamungkas dari seni pedang primordial. Konsekuensinya adalah dia membunuh Tan Yun sendiri, dan kemudian kekuatan leluhur di kolam spiritual habis, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri kembali ke kota leluhur Beizu, dan dia akan dibunuh oleh Xiao Zixi, alam leluhur tertinggi. Kedua,
Dia mengambil istri Tan Yun secepat mungkin untuk memaksanya dan memaksanya untuk tunduk. Tapi Kaisar Beizu khawatir, jika Tan Yun bunuh diri tanpa memperdulikan keselamatan istrinya, apa yang bisa dia lakukan? Ketiga, dia dengan cepat melarikan diri ke kota leluhur Beizu dan membunuh Tan Yun setelah dia pulih dari luka-lukanya. Antara kilat dan api, tiga pilihan melintas di benak Great Beizu. Dia diam-diam berkata, dikatakan bahwa setelah menggunakan waktu mundur, sangkar ruang angkasa, dan sumber cahaya, tidak ada yang bisa menggunakannya dalam waktu singkat tahun. Demi keamanan, sebaiknya saya minum pil untuk memulihkan kekuatan leluhur di kolam spiritual hingga 30%, dan kemudian melarikan diri ke kota. Setelah pulih dari cedera di senjata ajaib ruang dan waktu, saya pasti bisa membunuh Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Besar Beizu membalik tangan kanannya, dan segenggam pil muncul di tangannya. Saat dia menelannya ke dalam perutnya, dia naik ke langit, berbalik dan melarikan diri menuju kota leluhur Beizu, sambil melihat jenderal penjaga, meraung, cepat buka gerbang kota, cepat. Bukannya Great Beizu tidak dapat membuka formasi pertahanan, tetapi jika dia tidak memiliki token, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa saat, tetapi beberapa saat sudah cukup bagi Tan Yun untuk mengejar ketinggalan. Jadi dia cemas. Bawahan patuh. Penjaga itu sibuk menawarkan token identitasnya. Ketika dia hendak membuka gerbang kota, Tan Yun, yang tingginya 560.000 meter, bangkit dari tanah, tidak bisa menyapa Putri Sen. Su Bing melakukan langkah Hongmeng, menuju Universitas Beizu. Kaisar mengejarnya dan meraung, penjaga kota akan mendengarkan, selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku bisa membunuh Kaisar Besar Beizu. Kaisar Besar Beizu tidak tahu berterima kasih dan tidak hanya dengan kejam membunuh ayah Sisi, Xiao En, tetapi juga dengan kejam membunuh kakekku Kaisar Dao yang abadi dan dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda masih memiliki sedikit hati nurani, jangan buka gerbang kota. Petik 2. Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku, Tan Yun, berjanji akan memberimu kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Mendengar itu, Wali akan khawatir bahwa dia akan dikendalikan oleh murid surgawi Tan Yun Hong. Dia menutup matanya dan berkata dengan keras, Tan Yun, tapi aku juga berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan orang-orangmu di masa lalu. Akankah kamu benar-benar memberiku kesempatan untuk menjadi manusia lagi? Aku, Tan Yun, selalu berbicara dengan baik. Tan Yun mati-matian menggunakan langkah sucinya untuk mengejar Beizu besar, tapi bagaimanapun juga kecepatannya 10% lebih lambat. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin membunuh Great Beizu hari ini, dia harus mengatakan pertahankan penguasa kota. Jika tidak, begitu Beizu besar memasuki kota leluhur Beizu dan memasuki senjata ajaib ruang waktu Master untuk memulihkan luka-lukanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Persetan dengan ibumu. Kaisar Besar Beizu, yang hendak melarikan diri keluar kota, melihat bahwa penguasa kota yang membela tidak membuka gerbang kota untuk dirinya sendiri, paru-parunya meledak, dan dia meraung dengan suara serak. Apakah kamu ingin memberontak dan gagal? Buka gerbang kota untuk Kaisar dengan cepat, jika tidak, Kaisar akan membantai seluruh klanmu. Kaisar memerintahkanmu untuk membuka gerbang kota. Pada saat ini, teriakan Tan Yun kembali terdengar di telinga pembela, jika Anda masih memiliki sedikit hati nurani, Anda tidak dapat membukanya untuknya. Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku bisa membunuhnya. Lalu, lepaskan klanmu dan beri kamu kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Kamu harus memikirkannya sendiri dengan hati-hati. Ketika penjaga kota ragu-ragu, Kaisar Beizu meraung, kamu telah mendengar Kaisar dengan jelas. Kaisar baru saja meminum pil. Alasan mengapa dia tidak melawan Tan Yun dengan tegas adalah karena begitu Kaisar menggunakan kekuatan gaib tertinggi, konsekuensinya apakah kematiannya atau kematianku. Ya, Tan Yun benar. Jika Kaisar mati, kamu bisa menjadi manusia lagi, dan sukumu bisa selamat. Tapi kamu harus berpikir jernih. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, sekali Kaisar tidak mati, Anda dan Anda suku akan berakhir buruk. Dan jangan khawatir, aku tidak membuka gerbang kota barusan. Kaisar ini akan membencimu. Kaisar ini bersumpah bahwa kamu tidak hanya tidak akan membencimu, tetapi kamu juga akan menjadi penjaga para peziarah leluhur Beizu, dinasti, di Jianglun. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung, buka untuk Kaisar ini. Kaisar ini bersumpah, apakah kamu masih tidak percaya pada Kaisar ini? Mendengar ini, Jianglun mengepalkan tinjunya,
dan segera membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Maaf, bawahan tidak dapat membuka gerbang kota. Sebenarnya, ketika bawahanmu mengikutimu dan memburu Protos kuno yang abadi, mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani marah, apalagi berbicara. Kedepan, Tuan Istana Senior Xiaoen dari kuil Beizu memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi kakek bawahannya. Tanpa Tuan Istana Xiao, tidak akan ada bawahan. Tapi kamu seharusnya tidak dengan kejam membunuh dermawan keluarga Jiang saya untuk mendapatkan pengetahuan unik kuil Beizu. Bawahan telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini, tetapi bawahan yakin bahwa apa yang mereka lakukan hari ini tidak akan salah lagi. Mendengar ini, Kaisar Besar Beizu menyemburkan darah. Brengsek, kau pengkhianat. Kau harus tahu bahwa leluhur para dewa di kota leluhur Beizu telah berpartisipasi dalam pembantaian dewa-dewa kuno yang abadi. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, begitu Kaisar meninggal, Tan Yun pasti akan membantai kota. Dan mulai sekarang, tanah airmu dihancurkan di dinasti leluhur Beizu, dan kamu adalah orang berdosa selama berabad-abad. Buka untuk Kaisar. Jiang Lun tiba-tiba berlutut dari atas kota, dan bersujud, maaf, bawahan mengakui bahwa mereka akan menjadi pendosa dari dinasti leluhur Beizu. Namun, jelas salah membantai dewa-dewa kuno yang abadi. Kamu bajingan, jika Kaisar tidak mati hari ini, kamu akan sesak, dan semua orangmu akan mati. Kaisar Besar Beizu meraung, sekarang para dewa di seluruh kota mengikuti perintah. Bunuh Jiang Lun dengan cara apapun, ambil kembali tokennya, dan buka gerbang kota. Para dewa di langit di atas kota leluhur Beizu berteriak dan membunuh Jiang Lun satu demi satu, karena mereka tahu bahwa jika gerbang kota tidak dibuka, begitu Beizu Besar mati, mereka juga akan mati. Pencuri Jiang Lun, serahkan token itu kepada penguasa kota. Pada saat ini, raungan tua terdengar, penguasa kota-kota leluhur Beizu, Zhan Han, memancarkan aura alam leluhur Dao, memegang pedang ilahi, ketika dia membunuh Jiang Lun, dia berteriak, Kaisar akan menghentikan amarahnya dan turunlah, terlambat. Hahaha, kamu baik, bunuh Jiang Lun dengan cepat dan buka gerbang kota. Kaisar Besar Beizu tertawa dan terbang menuju gerbang kota. Jiang Lun menatap Zhan Han yang terbunuh, wajahnya berubah drastis. Mengetahui bahwa dia sama sekali bukan lawannya, dia menatap Tan Yun dan berteriak dengan suara serak. Bab 2389, aku menyesal bahwa orang-orang yang membantai sukumu saat itu, tapi tolong ingat bahwa perintah militer itu seperti gunung, dan Kaisar aku tidak bisa menolak. Kamu masih bukan laki-laki, apakah kamu memiliki keberanian tahu bahwa kamu seharusnya tidak membunuh dewa kuno yang abadi, tetapi kami tidak berani mengakuinya, karena jika kita tidak mematuhi perintah militer, Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menarik napas dalam. Dia tersenyum, aku mohon, mengangkat kepalanya dan tertawa liar, kota leluhur Beizu, Kaisar Agung mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Jangan melakukan lebih banyak pembunuhan, yang ingin mendapatkan keterampilan fisik yang sebenarnya dari kuil Beizumu. Saya mohon padamu, memfitnah ayahmu dan bergabung dengan dari kekuatan lain untuk membunuhnya. Tergantung di kehampaan. Mendengar ini, dan tiba-tiba berlutut sangat marah Tan Yun, dan penjaga veteran pesiara dan pembela seluruh alam ilahi serta semua orang dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan dalam hati mereka, orang yang paling dikagumi dan dihormati mereka jalan masa lalu adalah ketika Jiang Lun berteriak, mereka air mata menyalahkan adalah seorang munafik dari matanya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kaisar bisa berbicara begitu kejam. Langkah Jiang Lun selanjutnya semua orang yang berpikir, kata-kata Grid Beizu berikutnya yang menghadapi penguasa kota yang terbunuh dan Kaisar Besar Beizu meraung dan kemudian meniup kolam roh. Kaisar ini mengakui bahwa dia tidak tahu yang memekakan telinga, tapi jadi apa? Jiang Lun berubah menjadi ketiadaan. Kematian ayahmu telah menjadi dihancurkan. Kaisar Besar Beizu sangat marah sehingga dia menyemburkan darah lagi karena dia tahu bahwa setelah token dihancurkan, dia tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi pertahanan besar. Adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menulis ulang sejarah. Karena aku tidak bisa kembali ke kota, kata-kata Kaisar ini adalah sejarah. Kaisar Besar Beizu melakukan tendangan voli sejauh 600.000 kaki. Tiba-tiba melihat dia berbalik dengan pisau ajaib dan menatap Tan Yun yang dengan mengejarnya. Sekarang Kaisar ini memberitahu Anda bahwa Kaisar ini tidak membunuh orang yang akan hidup sampai hari terakhir hari ini pasti jika Anda berani mengatakan tidak, ini Kaisar akan menghukummu 2394, para dewa gemetar di mana-mana, dan berkata serempak, menutup telinganya, suara itu mengguncang langit, melihat kembali di atas menara yang kosong. Percaya.
Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata lagi, Jiang Lun sebelum kematiannya sangat menyentuh hati Tan Yun. Apakah kamu Untuk setuju? pertama kalinya, Dia Kaisar memiliki memiliki pemahaman Beizhu baru berkata tentang lagi, balas dendam. "Malahan Atau ini setuju." adalah pertama Para kalinya dewa dia berteriak. menghadapi balas Setelah dendam. Tan Yun dan Xiao Zixi sebelumnya, dihancurkan, dia selalu setelah ingin Kaisar membunuh ini semua bersatu orang dengan yang alam leluhur yang berpartisipasi tinggi dalam dia pembunuhan ingin suku. memberitahu generasi Dia mendatang juga bahwa tahu Kaisar bahwa ini banyak adalah dari raja mereka yang memiliki baik hati nurani dan Apakah dipaksa untuk keturunanmu akan berpartisipasi dalam mempercayainya? pembantaian rakyatnya Kaisar sendiri. besar Beizhu Tetapi dia berkata masih lagi, ingin membunuh mereka "Kembalilah ke semua Kaisar, sebelumnya. Generasi mendatang sampai pasti hari akan ini, mempercayainya." menghadapi kematian Para Jiang dewa Lun, setuju. menghadapi Kaisar kematian besar Jiang Beizhu Lun, membalikkan memohon tubuhnya untuk dengan dirinya sendiri. Tan Yun Memandang Xiao menghela Zixi nafas yang sangat dalam-dalam, marah, dan berkata, Tan Yun "Apakah memandang Anda langit di melihat atas menara yang sepi Kaisar dan ini berkata baru dengan saja berat hati, memverifikasi dengan Jiang Anda Lun, bahwa Kaisar ini aku dapat berjanji berjanji padamu padamu bahwa sejarah. aku hanya akan membunuh Xiao orang Zixi, yang benar-benar apakah ingin kamu membunuh yakin? orang-orangku." Xiao Zixi memikirkan Aku tidak akan kematian membunuh tragis orang ayah, lain yang kerabat, dipaksa. dan pintu Inilah yang yang sama saya di kuil lakukan Beizhu. untuk Anda. Air matanya Berkomitmen menetes. untuk. Atau Tepat Xiao ketika Zixi Tan Yun menolak. diam-diam berpikir, Keadilan selalu Kaisar besar keadilan, Beizhu yang dan terluka kejahatan parah selalu mengelus pedang jahat. leluhur Tidak tertinggi di masalah tangannya, apakah kamu mengambil mengambil napas atau dalam-dalam, tidak. Yang dan penting berkata adalah dengan hari ini cemas, kamu dan sisa-sisa Kaisar dewa ini kuno abadi kemungkinan besar semuanya akan akan jatuh mati. hari ini. Kaisar Kamu besar telah Beizhu mengikuti Kaisar Kaisar ini selama selama bertahun-tahun, dan berkata dan sambil Kaisar ini tersenyum benar-benar pada pada tubuh tubuh kedua kedua yang yang sebenarnya. melindungi Pedang lelaki suci tua 500 pesiaran Tan Yun Yun sudah sudah terluka terluka parah. di tangan Kalian Kaisar berdua Beizhu. akan membunuhnya terlebih Segera, dahulu. sosok lelaki tua Maka berkabut Kaisar terbang ini akan keluar dari berurusan pedang dengan ajaib Xiao dan Zixi berlutut secara menuju perlahan. Beizhu besar. Berbicara tentang Tuan, ini, Kaisar kuda besar tua sudah Beizhu siap. memandang Xiao Mari kita Zixi bunuh Tan yang Yun sangat bersama-sama tampan dan dan lindungi tenggorokannya dinasti sedikit leluhur kering. Beizhuku. Xiao Zixi Kaisar adalah besar kecantikan Beizhu terkenal mengangguk, di dunia dan setelah leluhur menghela tertinggi. nafas, Kaisar dia besar terlihat Beizhu serius dan telah berkata, mendambakannya "Perang." sejak lama, dan Itu sekarang dia tuannya. berpikir Setelah bahwa Qilin dia adalah meluncur ke putri pedang Xiao ajaib, En. 30% dalam dari hal kekuatan ini, leluhur yang baru baginya, saja pulih di menaklukkan kolam roh sudah Kaisar cukup besar baginya. Beizhu hampir Xiao Zixi menghilang. melihat keinginan di mata Detik Kaisar berikutnya, besar Beizhu. kekuatan leluhur Ketika Tao dia tertinggi, sangat leluhur marah paling sehingga kuat, dia hampir tercurah kehilangan dari akal, tubuhnya yang Tan Yun seperti berkata gunung. dengan suara, Langit "Zixi, mengaburkan biarkan matahari. binatang tua ini Gaya bangga pamungkas padanya dari untuk seni pedang sementara primordial, waktu. aku sendiri Ketika yang saya mendominasi. menghapusnya, Perang, Anda akan Kaisar mengambilnya." besar Ribuan Beizhu pisau. meraung, Tan dan Yun, setelah memegang pisau aku tidak ajaib ingin kamu menembakkan melintasi lintasan risiko. misterius, Ayo dia kabur tiba-tiba dulu. muncul di atas Xiao Tan Yun Zixi dan berkata menebas sambil Tan Yun. menatap Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya dan langit batuk yang darah luas di tiba-tiba mulutnya. runtuh, Dan di ruang binatang hitam buas ini besar, bukan hanya hanya pembunuh ada yang satu membunuh cahaya yang kakekku, mencapai tetapi 30 dia juta juga kaki yang memperlakukan menakutkan, ayahmu dan dengan kamu kilau dengan yang menyilaukan, menyilaukan. menelannya ke Kecuali arah aku Tan mati Yun. hari ini, Setelah aku itu, tidak akan pernah Kaisar lari. besar Tan Beizhu Yun memegang berkata pedang dengan ajaib, tatapan mendelik galak ke dalam bawah dan suaranya. menghilang ke dalam cahaya Selain 30 itu, juta aku pedang bukannya sang. tanpa kekuatan untuk Kekuatan melawannya. leluhur-leluhur Dao kuno Pikirkanlah, mengunci Tan Yun aku tidak dengan mencoba erat, yang dan terbaik, Tan Yun jadi tidak aku bisa membunuh Fu menghindarinya. Chashu. Lapisan Aura kedua dari menakutkan alam yang leluhur memancar Dao dari tertinggi, cahaya pedang dan setinggi dia hanya 30 lapisan juta ketiga kaki dari itu alam sekali lagi semesta. membuat Tan Yun Alam merasakan leluhur Dao aura tertinggi. kematian. Saya tidak Pada percaya saat saya ini, tidak Tan bisa Yun tahu membunuhnya. betul bahwa begitu dia Tan tidak Yun bisa melewati melawan, suara itu, dia tidak hanya tubuh akan asli hancur kedua berkeping-keping, dan tetapi Kaisar besar juga Beizhu dihancurkan. telah terbunuh di udara Tan dengan Yun pedang tiba-tiba ilahi. menoleh ke belakang, Sisa-sisa diam-diam sialan, menatap hari gadis-gadis ini itu, orang bijak dengan ini cinta akan yang mengirimmu dalam di untuk bersatu matanya. kembali dengan Segera, orang-orangmu. dia melihat ke Dengan belakang senyum dengan menyiringai tiba-tiba di wajah dan membuat pesiara, suara yang penjaga memekakkan pesiara telinga tua itu seperti melepaskan binatang cahaya buas, pedang sepanjang 1 juta Hong kaki Meng dan Dao memotongnya Jia. ke arah Setelah Tan Yun. menggunakan sumber cahaya, Satukan Tan kembali Yun, leluhurmu, yang kekuatannya pergi ke kembali ibumu, ke puncak, mati. memadatkan Tan Hong Meng Yun, Dao Jia yang dan kehilangan mengorbankan lengan tombak kirinya, warna-warni. tiba-tiba meledak menjadi Tan cahaya Yun yang merah seperti misterius gunung, di matanya memegang yang haus tombak darah. warna-warni seluas Dialah 800.000 yang meter menggunakan mata persegi di ilahi tangan Hong Meng. kanannya. Tiba-tiba, Sekali lagi membakar tubuh jiwa asli suci kedua Hong Kaisar Meng besar Dao, Beizhu yang kekuatannya telah membunuh meningkat Tan Yun. 30%. Ekspresi pesiara Teknik penjaga tombak tua ilahi berhenti abadi di kehampaan. 108 jenis Lao Su pengetahuan takut tombak pada jiwa 3 titik tanpa tua fase. dari Beizhu besar. Tan Yun, Adapun dengan kalian jiwa berdua, suci, kalian Hong berani Meng Dao berlari yang liar di terbakar depan di Lao Su tengkoraknya, dan pergi ke mulai ibumu. menari dengan tombak Tan berwarna-warni, Yun, yang seperti kehilangan lengan 108. kirinya, memiliki Dia fitur memegang wajah yang tombak, bengkok, naik dari memegang lubang pedang besar di Excalibur ruang Hong gelap Meng, ke langit, dan bergegas dan menuju menabrak keduanya 30 dengan juta sang. kecepatan ekstrim. Dao Mang, Adegan yang menusuk tiba-tiba tombak. ini Kali membuat ini, Kaisar Beizhu ketika tidak Tan dapat Yun melakukan menyelamatkannya di 108 kejauhan, jenis pengetahuan dan dia tombak harus jiwa mengancam tanpa
fase, beraninya dia kamu. tidak menyembunyikan Tan 107 Yun menutup jenis, telinga, karena dan itu tidak tendangan lagi voli muncul diperlukan. di atas peziarah tua Dia yang harus menjaga berusaha kepala sekuat peziarah tenaga untuk menahan pukulan Kaki terakhir kanannya dari menghancurkan Grit Beizu. kekosongan dan menginjak Ledakan. kepalanya. Cahaya Bang! tombak berwarna-warni Dengan sepanjang suara, 3 juta ketua meter peziarah pertama yang menjaga meledakan leluhur berkeping-keping Beizu ketika bertemu tengkoraknya dengan pecah cahaya terlebih pedang dahulu, sepanjang dan kemudian 30 seluruh juta tubuh meter. berubah menjadi awan darah, Setelah makan tanpa yang agak tulang sulit yang dicari, tersisa.
Setelah membunuh dan melindungi sesepuh peziarah dengan lampu tombak warna-warni, muncul di depan tubuh asli kedua Kaisar Besar Beizu seperti kilat. Kaisar ini tidak percaya kamu tidak mati pada tubuh asli kedua. Dalam jarak 30 juta kaki dari cahaya pedang, ada suara lama tentang kelemahan dan niat membunuh Kaisar Besar Beizu. Tubuh asli kedua menjerit setelah 5 semburan lampu tombak warna-warni seperti kilat. Auranya kembali menyembur keluar. Dan akhirnya dia membanting tubuh asli Kaisar ini pasti ingin kamu mati. Bahkan jika Kaisar Besar Beizu berteriak, bisa hidup. Dan kekuatan leluhur Dao tertinggi menggunakan gaya 108 seperti melepaskan tombak warna-warni yang paling kuat dan meledak ke arah Tan Yun. Dalam suara yang memekakan telinga di udara dan cahaya tombak warna-warni sejati kedua dan cahaya pedang 30 juta percikan darah menusuk dari atas kepala Kaisar sejati kedua dan mencapai juta cahaya pedang Zhang menjadi redup berdarah dari menyerang Tan Yun lagi dan jiwa serta janin dihancurkan. Hidup dan mati dipertaruhkan, fitur wajah tubuh asli kedua mati sepenuhnya mengangkat tombaknya yang berwarna-warni dengan tangan rata untuk itu bergetar hebat. Darah menyembur dari cahaya bilah menabrak wajahnya menjadi berwarna-warni dan meledak. Tapi Beizu Agung bukanlah masalah tak tertandingi menyerbu ke lengan Tan Yun di sepanjang tombak. Kamu mati. Kaisar Besar Beizu tidak bisa menahan diri dan pedang leluhur tertinggi kuno terbang keluar dari tahan dengan gelombang kekuatan yang menakutkan. Hati-hati dan pecah berkeping-keping. Mengaburkan pandangannya dengan air tombak ilahi yang berwarna-warni jatuh dan mengenai dada Tan Yun dengan keras. Dan yang lainnya melarikan diri dulu. Suara keras, semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin seperti keramik. Dalam transmisi suara Tan Yun, beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun di matanya, dan lengan kanannya tiba-tiba organ-organ dalamnya bergetar berubah menjadi seberkas cahaya dari mulut dan menembak seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh. Tak satu pun dari kalian berdua ingin melarikan diri. Hari ini, 600.000 Kaisar Besar Beizu menyerang membunuh Tan Yun, cahaya pedang yang menjadi seberkas cahaya, menghabiskan seluruh kekuatannya, memegang pedang ajaib, dan menebas kepala Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan formasi Besar Beizu masih berada di lubang besar di ruang gelap. Dan Xiao Zixi dan yang lainnya tidak bisa lagi melihat situasi keluar dari alis Tan Yun. Para wanita menahan napas kecepatan dan air mata dipenuhi ke dalam arai pedang ilahi dan ketakutan. Ketika Kaisar Besar Beizu hendak mengejar Xiao Zixi, takut Tan Yun mendapati dirinya tiba-tiba muncul di kehampaan Hong Meng yang tak berujung. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun jatuh di lubang besar di ruang gelap, jika kepalanya dipukul, dia akan dihancurkan. Pada saat dia akan mati, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng-nya, tetapi Kaisar Besar Beizu kembali normal setelah hanya beberapa saat terpana, dan terus menebasnya dengan pisau saat dia jatuh. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu sudah mati. Kaisar Besar Beizu tersenyum sengit, seolah-olah dia telah melihat Tan Yun terbunuh. Mimpi, Tan Yun yang sedang jatuh berteriak, "Binger, cepatlah." Mengikuti perintah Tan Yun, tepat ketika telapak tangan kirinya pecah berkeping-keping, api es besar yang telah menembus tubuh Tan Yun terbang keluar dari mulutnya dan tiba-tiba berubah menjadi gunung es setinggi puluhan juta kaki. Ledakan. Wow, Kaisar Besar Beizu menghancurkan gunung es hingga berkeping-keping. Dia, yang telah terluka parah, memuntahkan darah dari kehampaan, dan menghancurkan Tan Yun yang jatuh dengan pisau lagi. Pada saat ini, Tan Yun, yang akhirnya melepaskan kekuatan jatuh, menyemburkan kekuatan megah dari Magnificence, tubuhnya melakukan tendangan voli, dan setelah menghindari tebasan yang berbahaya, tendangan voli muncul di utara. Di atas kepala Kaisar Zhou. Kirim ke Laozi. Tan Yun meraung, tubuhnya jatuh di udara, dan muncul di samping Kaisar Beizu, kaki kanannya mencambuk lengan kanannya sambil memegang pisau. Tidak, Kak. Dalam erangan seperti babi, tulang lengan kanan Beizu besar patah, dan tangan yang patah dan pisau ajaib terbang menjauh dari tubuh. Bab 2395, Tan Yun, yang kehilangan kedua tangannya, mengayun di udara, dan kaki kanannya menghantam punggung Kaisar Beizu. Tidak, Kaisar Beizu menyemprotkan darah, organ dalamnya pecah, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia merasakan dunia berputar, dan ketika tubuhnya yang berdarah jatuh ke tanah seperti meteor berdarah, kehampaan gelap di sekelilingnya kembali normal. Gadis-gadis itu menangis karena kegembiraan, tetapi melihat Tan Yun, yang kehilangan kedua tangannya, berdiri dengan bangga di udara, sementara Kaisar Besar Beizu jatuh ke genangan darah yang sekarat. Setelah mengetahui kondisi Beizu besar yang menyedihkan, para dewa di kota leluhur Beizu semuanya memucat, gemetaran, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan. Wow, Tan Yun terbang ke langit dan menginjakan kakinya di antara kaki Kaisar Beizu, bahkan jika kamu mati, kamu hanyalah sampah yang tidak lengkap. Kaisar Besar Beizu berguling-guling di tanah kesakitan, dan mengutuk dengan lemah, Tan Yun, Kaisar ini mengutukmu,
kamu tidak bisa mati, tidak mati. Aku tidak tahu apakah Tan Yun tidak bisa mati, tapi aku tahu bahwa kamu, orang yang tidak tahu berterima kasih, pasti akan mati. Xiao Zixi memegang pedang ilahi dan terbang ke langit di atas Beizu besar. Zixi, dia menyerahkannya padamu, aku akan memulihkan lukaku dulu. Tan Yun terengah-engah. Ya, Xiao Zixi mengangguk dan menatap Tan Yun dengan air mata, terima kasih Tan Yun. Bodoh, apakah kamu masih perlu berterima kasih? Ketika Tan Yun tersenyum sedikit, Putri Sen Subing terbang ke arahnya. Setelah Tan Yun mengangkat tubuh dominan Hong Meng, dan kembali ke ketinggian normalnya, Sen Subing buru-buru menawarkan harapan agar menara membiarkan Tan Yun masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Su, Ho, pompa, lempar, pergelangan tangan Xiao Zixi berputar, dan balok pedang setinggi ribuan kaki dilepaskan, dan mereka terus memukuli tubuh Kaisar Beizu setinggi 600.000 kaki. Setelah Great Beizu menjerit dan pingsan lagi dan lagi, dia dibangunkan oleh Xiao Zixi lagi dan lagi. Dalam 2 jam penuh berikutnya, Kaisar Besar Beizu mengalami secara langsung apa artinya menjadi lebih baik daripada kematian. Ketika malam tiba, jeritan Great Beizu berhenti, dan berhenti berarti kematian. Pada saat ini, Tan Yun, yang telah pulih dari cederanya, melangkah keluar dari Menara Panjun dengan senyum seperti angin musim semi. Setelah Tan Yun menyingkirkan Menara Panjun, dia melayang ke langit dan melayang di atas gerbang kota. Dengan jari-jarinya menjentikkan sangat cepat, gumpalan kekuatan leluhur melesat dari tangannya ke dalam formasi pertahanan yang hebat. Tidak lama kemudian, di mata para dewa yang putus asa dan ngeri di kota, formasi besar kota itu runtuh. Melarikan diri, lari untuk hidupmu. Tan Yun akan membantai kota, kita akan mati jika kita tidak melarikan diri. Di kota, di tengah jeritan ngeri, beberapa orang melarikan diri, sementara yang lain berlutut di tanah dan di udara, bersujud dan memohon Tan Yun untuk memaafkannya. Jangan bergerak, dengarkan aku. Suara menggelegar Tan Yun bergema di seluruh kota leluhur Beizu dan istana kekaisaran Beizu. Selanjutnya, saya akan menggunakan mata ilahi Hong Meng untuk mengkonfirmasi apa yang dipikirkan orang-orang yang berpartisipasi dalam pengepungan dewa kuno abadi saya pada saat itu. Selama saya dipaksa untuk berpartisipasi, saya berjanji kepadanya dan keluarganya tidak akan membunuhnya. Mulai sekarang, para perusuh akan dianggap secara sukarela berpartisipasi dalam pengepungan rakyat kita dan dieksekusi. Setelah Tan Yun berbicara, 2 suara terdengar di kota, satu adalah tangisan kegembiraan yang bersyukur, dan yang lainnya adalah tangisan keputusasaan. Menangis dengan rasa syukur, mengandung 2 makna. Orang-orang seperti ini jelas dipaksa untuk berpartisipasi dalam pengepungan para dewa kuno yang abadi. Pada saat yang sama, mereka berterima kasih kepada Tan Yun karena tidak membunuh, dan berterima kasih kepada Baek Jianglun yang mati. Mereka tahu bahwa Tan Yun harus memaafkan dirinya sendiri karena kematian Jianglun. Adapun teriakan putus asa, itu secara alami dibuat oleh orang-orang yang secara sukarela mengepung dan membunuh Protoss kuno yang abadi. Mereka tahu bahwa mereka dalam bahaya hari ini. Dini hari berikutnya, di kota leluhur Beizu, 50 miliar orang terbunuh. Orang-orang ini lebih dari bersalah, dan jumlah orang yang selamat mencapai 73 miliar. 73 miliar orang ini menundukkan kepala mereka kepada Tan Yun, bersumpah setia sampai mati mulai sekarang. Setelah itu, Tan Yun dan Xiao Zixi menghabiskan 3 tahun mencabut kekuatan yang telah membunuh kuil Beizu dan bergegas untuk memusnahkan mereka. Bekas situs kuil Beizu. Di depan gerbang gunung yang hancur, Xiao Zixi tidak bisa berlutut untuk waktu yang lama. Melihat gerbang gunung, dia memikirkan ayah yang baik, ibu yang penuh kasih, dan saat-saat bahagia yang dia alami di kuil Beizu sejak dia masih kecil. Memikirkan kematian orang tuanya dan kematian kuil Beizu, Xiao Zixi putus asa untuk bertahan hidup. Alasan mengapa Xiao Zixi menangis di depan gerbang gunung adalah karena ayahnya dibunuh secara brutal di depan gerbang gunung setelah dia terluka parah dalam tragedi itu, tidak meninggalkan tulang, dan ibunya meninggal di depan gerbang gunung. Wanita Tan Yun dan Sen Subing berdiri diam di belakang Xiao Zixi, membiarkannya menangis untuk melampiaskan rasa sakit yang telah ditekan di hatinya selama ribuan tahun. Setelah waktu yang lama, Xiao Zixi berhenti menangis. Dia berlutut, kembali menatap Tan Yun, tersedak dan berkata, Tan Yun, aku ingin memperkenalkanmu pada orang tuaku. Mata Tan Yun basah, dan dia melangkah maju, perlahan menekuk lututnya dan berlutut di depan Xiao Zixi.
Xiao Zixian menatap langit di depan gerbang gunung, tersenyum dan berkata dengan air mata, "Ayah, putriku, izinkan aku memperkenalkanmu dengan calon menantumu. Namanya Tan Yun. Dia adalah seorang pria yang telah tumbuh dari alam fana yang lebih rendah di alam semesta, selangkah demi selangkah melawan langit, sampai dia menaklukkan 4 benua. Ayah dan ibu, putriku telah menyetujui lamaran pernikahannya. Kamu akan senang jika putrimu menemukan pria yang gigih, kan? Oh, ngomong-ngomong, putriku ingin memberitahumu bahwa Tan Yun masih berada di belakang sekte terkenal, dan kakeknya adalah Kaisar Dao Abadi. Ayah dan ibu, tahukah Anda? Ketika putri Anda merindukan Anda dan ingin menikahi Tan Yun, Anda dapat muncul di tempat kejadian dan menyerahkan putri Anda kepadanya secara pribadi." Wow, saat dia berkata, Xiao Zixi berteriak, "Ayah, ibu dan ayah, benua utara besar dan pasukan yang berpartisipasi dalam pembantaian istana kami semuanya telah dimusnahkan, dan putriku telah membantumu mengambilnya, pembalasan dendam. Ayah dan ibu, putriku merindukanmu, jadi aku memikirkannya." Mata Xiao Zixi kabur karena air mata, dan dia menundukkan kepalanya dan mencium tanah di depan gerbang gunung. Melihat ekspresi sedih Xiao Zixi, setetes air mata jatuh di mata Tan Yun Xing. Para wanita di belakang Tan Yun memegangi bibir merah mereka, merasa sangat sedih. "Ayah mertua dan ibu mertua ada di sini, tolong dihormati oleh menantu saya." Tan Yun, yang berlutut di kepalanya, berkata dengan tulus, "Menantu laki-laki saya tahu bahwa Zizi adalah permata di telapak tangan Anda. Jangan khawatir, menantuku akan menjaga Zizi dengan baik mulai sekarang, dan tidak akan menyerah sampai mati." Waktu berlalu, 100 tahun telah berlalu. Banyak hal telah terjadi di abad yang lalu. Pertama, kuil Beizu telah dibangun kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua, mulai sekarang tidak akan ada lagi dinasti leluhur Beizu. Semua kota yang awalnya milik dinasti leluhur Beizu telah menjadi afiliasi kuil Beizu. Ketiga, Dongzu mendominasi Wujizi dan telah menyelesaikan instruksi Tan Yun dan menstabilkan situasi yang bergejolak di domain Dewa Dongzu. Keempat, 4 dewa timur, selatan, barat, dan utara, semua dewa tahu bahwa mereka memiliki tuan yang sama, yaitu dewa kuno abadi Tan Yun. Kelima, Tan Yun merumuskan tatanan baru di alam leluhur tertinggi. Keenam, Tan Yun telah menciptakan pintu bulu di masing-masing dari 4 dewa, sehingga para dewa dari alam semesta yang lebih rendah tidak akan muncul secara membabi buta dimanapun setelah mereka terbang melalui malapetaka. Ketujuh, Tan Yun memimpin semua putri dan turun ke Hongmeng alam dewa. Dia membawa orang tuanya, kakek, ayah mertua, ibu mertua, dan putri Suan Yuanru, serta kera iblis, naga emas dan singa, naga dan raja beruang, Del. Lebih dekat menerima Tianmen. Kuil ke-8, dalam waktu 100 tahun, Tan Yun memerintahkan untuk menemukan 18.000 obat ajaib untuk menyembuhkan jiwa. Kecuali kerabat di sekitar Bab 2396, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di depan gerbang kuil Tianmen. Ketika Xiao Zixi, Shen Subing dan Tan Yun hendak pergi, Feng Jingru berkata kepadanya, "Yuner, berjanjilah pada ibu bahwa kamu harus membawa Yun Si kembali ke ibumu." "Ibu, jangan khawatir, anak itu pasti akan melakukannya." Tan Yun mengangguk berat. Selanjutnya, Tan Yun mengendarai Senzu, membawa Xiao Zixi dan Shen Subing ke udara, dan keluar dari Tianmen Sendao. Di depan gerbang gunung, Tang Meng, yang mendukung Feng Jingru, berteriak, "Saudari Subing dan Sister Zizi, Anda harus membantu suami Anda membujuk Sister Yun Si dan membiarkannya kembali." Putri Si Hong Xiao juga berteriak, "Kami akan." Ketika suara tegas Shen Subing dan Xiao Zixi bertahan dalam kehampaan, Senzu telah menghilang dari pandangan semua orang di depan gerbang gunung. 4 musim berganti, 9 tahun kemudian. Tan Yun mengendarai Senzu yang melayang di atas tanah terlarang di Laut Iblis. Wow, tiba-tiba, di tengah air hitam yang berjatuhan di bawah Senzu, seorang lelaki tua yang memancarkan aura rangkap 3 dari alam leluhur Dao naik ke langit dan memblokir bagian depan Senzu. Pria tua itu tingginya ribuan kaki, matanya bersinar merah, dan rambut ungu panjangnya menari-nari dengan angin laut. Setan ini tidak lain adalah penjaga wilayah laut terlarang, Darwu. Ketika Darwudang menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Xiao Zixi di Senzu, alisnya bergetar,
seolah memikirkan sesuatu, dan dengan marah berkata, kalian manusia benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika perjanjian ditandatangani tahun itu, Laut Iblis dimiliki oleh ras iblis kita. Kemudian, manusia tercela Anda melanggar kontrak dan menyerbu sebagian besar Laut Iblis. Apakah Anda ingin menginjakkan kaki bahkan di lautan sepersepuluh ini? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu telah salah paham tentang kami bertiga. Kami di sini untuk menemukan leluhur setan besar Zenhai. Nenek moyang iblis besar kita Zenhai tidak bisa tidur sepanjang tahun dan tidak pernah melihat orang luar. Silakan pergi dengan cepat. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya membawa 18.000 obat ajaib untuk menyelamatkan leluhur setan besar Zenhai. Siapa namamu? Bagaimana kamu membuatku percaya dengan apa yang kamu katakan? Darwu mempertanyakan matanya. Temanku Tan Yun, ini tunanganku Xiao Zixi dan istri Sen Subing, kata Tan Yun. Mendengar ini, tubuh iblis Qianzhang Darwu bergetar tiba-tiba, menatap Xiao Zixi, dan berkata, mungkinkah Anda adalah penguasa kuil Tianmen, penguasa para dewa Beizu, dan penguasa Sisu? Iya, Xiao Zixi mengangguk. Dan kamu? Darwu menatap Tan Yun dengan ekspresi kaget di matanya, dan kamu adalah penguasa tertinggi dari 4 benua alam leluhur tertinggi, Tan Yun. Itu di sini. Tan Yun berkata dengan sopan, karena kamu mengenalku, maka kamu seharusnya sudah mendengar tentang masalah antara aku dan tuan mudamu. Ya. Darwu segera menjadi hormat dan berkata dengan cepat, karena kamu tahu, maka kamu harus jelas bahwa aku di sini kali ini terutama untukmu tuan iblis muda. Tan Yunxing berkata dengan tulus, selain itu, atas nama manusia dari alam leluhur tertinggi, saya akan menandatangani ulang dengan tuan iblis agung Anda. Perjanjian, beri Anda lebih banyak ruang hidup yang luas. Betulkah? Kata Daru dengan penuh semangat. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan tegas. Oke, Darwu mengepalkan tinjunya dan berkata, silakan ikut generasi muda. Setelah itu, Darwu melambaikan tangan kanannya, dan air hitam di bawahnya melonjak dengan cepat, membentuk pusaran air hitam tanpa dasar, seolah-olah bisa menelan segalanya. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan Senzu, dan terbang ke dalam jurang dengan Xiao Zixi dan Sen Subing mengikuti Darwu. Saat terbang 1 juta sen secara vertikal ke bawah, sebuah gerbang ilmu hitam berukuran 10 juta kaki muncul di depan mata Tan Yun. Darwu bergumam, boom, pintu ajaib terbuka. Setelah Tan Yun dan Darwu terbang ke gerbang iblis, mereka tiba di wilayah jahat iblis. Di mana Tan Yun menyaksikan, segala sesuatu di wilayah iblis yang ganas itu abu-abu mati, dan roh leluhur surga dan bumi dan para dewa langit dan bumi tidak kuat. Darwu menjelaskan, ini adalah wilayah iblis. Wilayah kami sangat luas, dan ukuran wilayahnya hampir sama dengan wilayah ilahi benua timur. Hanya saja berbagai sumber daya budidaya kurang, sayangnya. Darwu menghela nafas, lalu berhenti berbicara, tetapi mengorbankan perahu iblis dan berkata, Senior Tan, dengan kecepatan perahu iblis, kita perlu 3 tahun untuk mencapai kota iblis besar. Kemudian, setelah Tan Yun, Xiao Zixi, dan Sen Subing menaiki perahu ajaib, Darwu mengemudikan perahu ajaib menuju kota sihir besar di pusat wilayah jahat. Pada saat yang sama, ada alam rahasia independen yang sedikit diketahui di alam ilahi Nanzu, tanah paling utara, lembah 100 bunga. Hanya ada 100.000 sen di lembah Baihuasen, yang penuh dengan semua jenis bunga aneh, yang dapat digambarkan sebagai surga. Di kedalaman lembah 100 bunga, ada paviliun yang indah dan unik, dan sebuah patung berdiri di depan paviliun yang seperti mimpi. Patung pemuda itu hidup, Tan Yun bukan orang lain. Berdiri di depan patung batu Tan Yun berdiri seorang gadis muda, sekitar 28 tahun, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, dan fitur yang indah. Dengan rok merah muda, kecantikan itu menyesakkan, dan kecantikan itu mendesak keajaiban Sang Pencipta. Gadis itu bukan orang lain, dia adalah kecantikan pertama di alam dewa kekacauan di masa lalu, Changsun Xuanqi. Changsun Xuanqi menatap patung batu Tan Yun. Ketika dia sedang melihat patung batu Tan Yun, tiba-tiba terdengar suara wanita nakal, Tuan, kabar baik. Wow, detik berikutnya, seorang gadis dengan rok putih terbang di belakang Changsun Xuanqi. Gadis itu bernama Bai Yi, yang merupakan satu-satunya murid dari Sun Xuanqi tertua. Apakah guru memintamu untuk menanyakannya? Changsun Xuanqi bertanya. Iya, Bai Yi berkata dengan nakal, Tuan, Tan Senior telah menyatukan alam leluhur tinggi.
Betulkah? Changsun Xuanqi berkata dengan gembira. Iya Tuan. Bai Yi berkata, kamu tidak tahu bahwa keempat dewa-dewa sekarang menyembah Tan Senior. Tan Senior benar-benar menakjubkan. Selama dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Senyum tulus muncul di mata indah Long Sun Xuanqi. Tuan, murid itu ingin mengatakan sesuatu. Bai Yi mengesampingkan senyumnya, dan berhenti berbicara. Kamu berkata, Bai Yi mengerutkan bibirnya, dan berkata, Tuan, murid itu telah bertanya berkali-kali kepada Anda, apa hubungan Anda dengan Senior Tan, tetapi Anda tetap diam setiap saat. Sebenarnya, murid itu tahu bahwa kamu sering menatap patung batu Senior Tan, kamu memilikinya di hatimu. Karena kamu sangat menyukainya, kamu harus dengan berani memberitahunya bahwa kamu seharusnya tidak memiliki cinta tak berbalas untuk Senior Tan. Ada sentuhan kesepian di mata Changsun Xuanqi, dan dia kembali normal. Dia melangkah maju untuk menyentuh kepala Bai Yi dan berkata, Yi, kamu tidak perlu memberitahunya jika kamu menyukai seseorang, selama kamu tahu bahwa dia baik-baik saja, itu sudah cukup. Kamu masih muda, ketika kamu dewasa, kamu akan tahu. Setelah itu, Sun Xuanqi berbalik dan berjalan menuju paviliun. Menguasai. Bai Yi tiba-tiba bertanya, apakah kamu kenal Senior Tan? Long Sun Xuanqi Lian mengambil langkah, dan tidak melihat ke belakang. Ada rasa kehilangan yang dalam-dalam suara yang menyenangkan, bagaimana kalau tahu, jadi bagaimana kalau tidak tahu. Itu semua sudah lewat. Dalam hatinya, aku hanya seorang pejalan kaki yang terburu-buru, orang yang tidak penting. Setelah mendengar ini, Bai Yi mengangguk seolah mengerti atau tidak. Bab 2397, waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di wilayah iblis yang ganas, kota yang sangat luas di kedalaman telah mendaratkan Hongjian, kota iblis besar, hanya gerbang hitam, mencapai 30 juta meter. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, Dalwu mengendarai Senzu, mengambang di depan gerbang kota. Bawahan telah melihat iblis yang menjaga laut. Komandan iblis yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu kaki ke arah Darwu. Ratusan ribu setan di kedua sisi gerbang kota memberi hormat. Tidak ada hadiah. Darwu berkata dengan suara serak, buka gerbang kota. Komandan iblis, yang tingginya beberapa ratus meter, masih berlutut dengan satu lutut, menggelengkan kepalanya dan berkata, kembalilah ke pelindung laut, ada 3 manusia di Senzu, dan bawahan Anda tidak dapat membuka gerbang kota untuk Anda. Darwu berkata, dia adalah Senior Tan Yuntan, penguasa 4 dewa besar dari alam leluhur tertinggi. Dia ada di sini untuk memberi manfaat bagi iblis kita. Jangan segera buka gerbang kota. Jenderal iblis itu terkejut sejenak, berkata, jika dia ingin mengatakan sesuatu, mungkinkah Senior Tan yang terkait dengan Raja Iblis muda kita? Tentu saja. Darwu berkata, saya masih terpana untuk membuka gerbang kota. Kembali ke Raja Iblis Pelindung Laut, bawahan juga ingin membukanya, tetapi kamu tahu bahwa Raja Iblis Agung memiliki perintah, tanpa persetujuannya, tidak ada yang bisa melangkah ke kota Iblis Besar. Iblis tampak bingung. Mendengar ini, Darwu menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Senior Tan, mohon tunggu sebentar. Tidak apa-apa, kata Tan Yun. Terima kasih Senior Tan atas pengertianmu. Darwu berkata, menghadap Jenderal Iblis penjaga kota, kalau begitu kamu harus segera melapor. Bawahan patuh. Setelah Jenderal Iblis bangkit, dia membuka gerbang dan terbang ke kota sihir besar. 1 jam kemudian, di kedalaman kota setan besar, istana hitam yang menjulang tinggi telah dibangun dan dibangun, di antaranya istana yang menonjol dari keramaian adalah Aula Setan Besar. Di Aula, Master Iblis Agung dengan wajah memukau sedang membicarakan sesuatu dengan Yunsi. Bibi, kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku lagi, kata Yunsi. Great Demon Master meraih tangan Yunsi dan menghela nafas, Sier, bibiku tahu bahwa kamu sangat mencintai Tan Yun, tetapi kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa bersama. Jika kamu ingin melupakannya, cara terbaik adalah memulai hubungan baru. Dan Kuzas adalah jenius paling menonjol dari generasi muda iblis kita, dan penampilannya bahkan lebih tampan dari Tan Yun. Mengapa kamu tidak bisa memikirkannya? Yunsi menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, Sier memberitahumu bahwa hidup ini bukan untuk Tan Yun untuk tidak menikah. Karena tidak mungkin menikah dengannya, maka Sier hanya akan memilih untuk tidak menikah selamanya. Mohon hormati keputusan Sier, karena hanya dengan cara ini Sier bisa menahan hatiku. Raja Iblis hebat menggelengkan kepalanya dan berkata, Sier,
Kamu benar, sehingga kamu dapat memegang hatimu sendiri. Tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Pikirkan tentang ayahmu, ibumu, dan kakekmu yang sekarang sakit parah. Apakah kamu benar-benar ingin menjauh dari pernikahan seumur hidupmu? Jika saudara ipar dan saudara perempuan masih hidup di langit, bibiku tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan setuju denganmu. Setelah mendengar ini, air mata Yun Si menetes. Sier, 1,5 bibi, bibi semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Raja Iblis berkata, kamu harus memikirkan kusas. Yun Si berkata dengan mata redup, bibi, jangan pikirkan itu, Sier menyetujui pernikahan ini. The Great Demon Lord tersenyum, dan ketika dia hendak berbicara, sebuah suara hormat terdengar dari luar. Aula, City Guardian General Coles, saya ingin bertemu dengan Great Demon Lord jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Masuk, kata Raja Iblis Agung. Bawahan patuh. Ketika Coles melangkah ke Aula, Yun Si telah menyeka air matanya. Setelah Coles memberi hormat kepada Yun Si, dia memandang Great Demon Master dengan hormat dan berkata, kembalilah ke Great Demon Lord, penguasa manusia, Senior Tan telah tiba di luar gerbang kota. Tubuh Yun Si gemetar dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dia lakukan? Setan besar mengangkat alisnya. Bawahan tidak tahu. Kors berkata, namun, pelindung laut berkata, Tan Senior ada di sini untuk memberi manfaat bagi iblis kita. Keuntungan. Master Iblis Besar bingung dan berkata, orang-orang yang datang adalah tamu. Karena semua orang berada di luar gerbang kota, mari kita masuk ke kota. Bawahan patuh. Coles pergi setelah menjawab. 2 jam kemudian, di bawah bimbingan Darwu, Tan Yun, Xiao Zixi, dan Shen Subing melangkah ke aula. Yun Si. Tan Yun menatap Yun Si, dengan kerinduan yang tak terbendung di matanya. Yun Si berkata dengan acuh tak acuh, iblis muda ini bernama Saksi Yun Si, dan Senior Tan juga diminta untuk tidak memanggil iblis muda ini dengan namanya secara langsung, bukankah itu kasar? Mendengarkan kata-kata Yun Si, Tan Yun merasakan sakit di hatinya. Saudari Yun Si. Begitu Shen Subing berbicara, dia dipotong oleh Saksi Yun Si, Nyonya Shen, Anda adalah manusia, dan saya, Saksi Yun Si, hanyalah iblis. Ada berbagai cara manusia. Aku tidak berani memanjat tinggi, apalagi berani mengaku sebagai adikmu. Melihat Tasi Yun Si yang acuh tak acuh, Shen Subing sangat sedih. Uhuk-uhuk. Raja Iblis terbatuk sedikit dan berkata, Tan Yun, jika kamu di sini hari ini untuk Yun Si, kamu tidak perlu melakukannya. Yun Si baru saja berjanji untuk menikahi bakat muda paling menonjol dari klan iblisku. Mendengar ini, hati Tan Yun terpelintir seperti pisau, dan matanya memerah ke arah Yun Si. Tuan Iblis Muda, apakah yang dikatakan Raja Iblis Besar itu benar? Iya, Saksi Yun Si menjawab dengan sangat sederhana, di dalam hatinya dan rasa sakit jangka panjang Tan Yun lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Tan Yun sangat sedih dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kesedihan. Dia memandang Saksi Yun Si sampai Raja Iblis menyela, Tan Yun, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku memaafkan Raja Iblis karena tidak menemaninya. Iya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Zixi, dan berkata, keluarkan. Iya, Xiao Zixi membalik tangannya, dan sebuah kontrak kertas muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Great Demon Lord. Ini ditulis oleh Tan Yun dan telah menandatangani karakter darah. Selama Raja Iblis Agung menandatangani karakter darah, itu akan resmi berlaku. Dengan kebingungan, iblis besar itu perlahan membuka kontrak, dan Tasi Yun Si melihat ke samping. Ketika putri kedua melihat isi kontrak, dia diliputi kegembiraan. Tapi melihat padat tertulis dalam kontrak. Kontrak menetapkan bahwa sejak tanggal efektif kontrak, Laut Iblis dimiliki oleh ras iblis, dan siapapun yang masuk tanpa izin akan dikenakan sanksi berat. Ras iblis dapat membangun kota Haifang yang besar di Laut Iblis, memungkinkan manusia membayar sejumlah batu leluhur dan memasuki kota Haifang untuk berdagang dengan ras iblis. Ada ratusan artikel yang tertulis dalam kontrak tentang kesepakatan antara manusia dan iblis. Baris terakhir berisi 2 kata berdarah, Tan Yun. Setelah membacanya, iblis besar itu berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, apakah kamu serius? Tan Yun tidak menjawab, tetapi menatap Yun Si dan berkata dengan tulus, Yun Si, aku tidak bisa melepaskanmu, tolong pertimbangkan baik-baik sebelum menjawab kata-kataku. Selanjutnya, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menikah dengan orang lain? Tasi Yun Sixiang mengepalkan tinjunya,
di luar kota leluhur Nanzu, saya telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa Anda dan saya telah terputus. Siapa saya menikah dan apa yang Anda lakukan? Apakah kamu berencana menggunakan kontrak untuk memaksa dan mengganggu pernikahanku? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan frustrasi, tentu saja tidak. Awalnya, saya berencana untuk menggunakan kontrak sebagai bagian dari mahar. Karena Anda telah memutuskan, maka kontrak ini harus diberikan kepada Anda sebagai hadiah pernikahan. Mendengar ini, Ta Si Yun bergidik, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi dia menangis dalam hatinya, mengapa kamu begitu baik padaku? Mengapa kamu begitu baik padaku? Kakekmu membunuh kakekku, sehingga kakekku tidak bisa tidur selama lebih dari 90 juta tahun. Bahkan jika aku memiliki 1010.000 orang yang mau menikahimu, bagaimana aku menghadapi sukuku dan bagaimana aku menghadapiku? Kakek yang sudah meninggal, kakekku yang masih hidup. Bab 2398, setelah itu, Tan Yun, yang putus asa, memandang Great Demon Lord, jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Oke, aku tidak punya masalah. Setelah Master Iblis menggigit jarinya, dia menandatangani namanya dengan darah iblis. Raja Iblis hebat, aku sibuk dengan urusan selanjutnya, jadi aku akan pergi dulu. Tan Yun melengkungkan tangannya ke arah Great Demon Lord, lalu berbalik dan berjalan keluar aula tanpa melihat ke belakang. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, Yun Si, tetapi di hatiku, kamu adalah saudara perempuanku. Sen Subing menghela nafas dan berkata, kakakku berharap kamu bahagia. Setelah itu, Sen Subing dan Xiao Zixi mengikuti Tan Yun dan berjalan keluar aula. Ta Si Yun melihat punggung Tan Yun yang pergi, dan ketika dia membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mengatakannya. Tan Yun tunggu. Suara iblis besar itu masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun, yang dalam kesedihan, tidak melihat ke belakang dan berkata, ada apa? Raja Iblis Agung menghadap Tan Yun, membungkukkan punggungnya, dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih, jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku akan menahan ras iblis dan tidak menyakiti manusia manapun. Iya, Tan Yun menjawab, menarik napas dalam-dalam, dan meninggalkan aula bersama Xiao Zixi dan Sen Subing. Bawahan pensiun. Setelah memberi hormat kepada Great Demon Lord, Dalu juga meninggalkan aula dan menyusul Tan Yun. Senior Tan, sebenarnya, generasi muda masih berharap kamu dan Raja Iblis Muda bisa menikah, tapi sayang. Daru menghela nafas. Tan Yun tersenyum pahit, dan setetes air mata sedih jatuh. Dalam hatinya, jika Ta Si Yun Si tidak memutuskan untuk menikah dengan orang lain, dia akan menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan hatinya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yun Si telah memutuskan untuk menikah dengan pria lain, hatinya hancur dan luka-lukanya terkoyak. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Darwu Dao, sebelum pergi, tolong pimpin. Saya ingin bertemu kakek Yun Si, leluhur setan besar Zenhai. Oke, tolong ikut aku. Darwu berkata dengan hormat, dan membawa Tan Yun menuju Zenhai Mansion tanpa hambatan di kota iblis besar. Pada saat ini, di aula, Zal Yun melemparkan dirinya ke dalam pelukan Great Demon Lord, menangis dengan memilukan. Master Iblis menepuk bahu harum Yun Si, dan menghibur, dari kontrak, kita dapat melihat bahwa Tan Yun memang pria yang baik. Serius? Bibiku ingin melupakan kebencian kakeknya untuk membunuh kakekmu, dan setuju denganmu, bersama. Lagi pula, meskipun kakekmu dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi, alasan mengapa Kaisar Dao Abadi meninggal juga karena kakekmu dan kakekmu melukainya dengan parah. Jika bukan karena kakek dan kakekmu yang melukai Kaisar Dao Abadi dengan serius, dengan kekuatan Kaisar Dao Abadi, mereka tidak akan dibunuh oleh Beizu besar dan yang lainnya. Lebih penting lagi, Tan Yun adalah Tan Yun, Kaisar Dao Abadi adalah Kaisar Dao Abadi, dan bibiku tidak tahan, karena keluhan dari generasi sebelumnya telah memisahkanmu dari kekasih. Ta Si Yun memandang Raja Iblis dengan air mata dan air mata, Bibi, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Iya, setan besar itu mengangguk. Tapi bibiku, kakekku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Yun Si menangis, meskipun kakek saya hanya memiliki IQ 7 atau 8 tahun, dia sangat marah ketika saya memberitahu dia tentang perselingkuhan saya dengan Tan Yun. Wow, kakekku mengatakan bahwa kecuali dia mati, dia tidak akan pernah mengizinkanku menikahi cucu Kaisar Dao Abadi. Bibi, apa yang harus dilakukan? Katakan pada Sier, apa yang harus dilakukan Sier? Oh,
Aku baru saja menghancurkan hati Tan Yun. Aku punya firasat bahwa dia tidak akan pernah datang lagi dalam hidup ini. Lihat aku. Sekali. Bibi, aku sangat kesakitan, sangat lelah. Siar lebih baik daripada mati. Melihat Tasi Yunsi yang sangat kesakitan, Great Demon Master meneteskan air mata. Pergilah, bibiku akan membawamu menemui kakekmu. Setengah jam kemudian, ketika Great Demon Lord dan Yunsi datang ke Zenhai Mansion, penjaga mansion segera membungkuk dan memberi hormat. Setelah Raja Iblis Agung meminta Fu Wei untuk berdiri, Fu Wei memandang Za Xiyun dengan hormat dan berkata, Tuan Iblis Muda, setengah jam yang lalu, penguasa manusia Tan Yun dan dua wanita, ditemani oleh Iblis Pelindung Laut, datang untuk mengunjungi leluhur Iblis. Apakah mereka masih di rumah sekarang? Tanya Tasi Yunsi. Ya, penjaga mansion berkata, Zaxi Yunsi dan Great Demon Lord berubah menjadi dua bayangan dan memasuki mansion. Setelah beberapa napas, keduanya melakukan tendangan voli dan mendarat di luar aula yang megah. Setelah keduanya dengan lembut memasuki aula utama, mereka datang ke paviliun luar di aula utama. Melalui layar putih, kabinet bisa terlihat samar-samar. Pada saat ini, di lemari, berbaring di sofa adalah seorang lelaki tua yang sedang tidur setinggi 100 kaki, dan lelaki tua itu adalah leluhur setan besar Zenhai. Di depan sofa, Tan Yun, Xiao Zixi, Shen Subing, dan Dalwu berdiri dengan tenang tanpa mengganggu leluhur setan besar Zenhai. Pada saat ini, leluhur setan besar Zenhai perlahan membuka matanya, menatap keempat Tan Yun dengan tatapan tumpul, mengarahkan pandangannya ke Darwu, dan berkata dengan samar, siapa mereka bertiga? Darwu dengan hormat berkata, kembalilah ke leluhur setan agung, pemuda berambut putih ini bernama Tan Yun, yang merupakan penguasa kemanusiaan di alam leluhur tertinggi hari ini. Dia telah menyatukan 4 alam dewa besar umat manusia. Sekarang aku adalah mengunjungi Anda. Kunjungi aku. Karena mantan jiwa iblis leluhur iblis besar Zenhai dihancurkan oleh Kaisar Dao Abadi 90%, dia berbicara perlahan seperti demensia manusia. Mata leluhur setan besar Zenhai memandang Tan Yun, mengungkapkan warna-warna kompleks, membunuh dan penuh kebencian, tetapi lebih tidak berdaya. Begitu, kamu datang untuk menaklukkan iblis-iblisku, kan? Jawaban Tan Yun selanjutnya mengejutkan leluhur setan besar Zenhai. Tidak, generasi muda ada di sini untuk menyelesaikan keluhan antara Anda dan Kaisar Dao Abadi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, leluhur iblis besar Zenhai meraung, Kaisar Dao Abadi membunuh Raja Iblis lama saya dari ras iblis, beginilah cara leluhur iblis dibunuh. Kamu, manusia sialan, ingin membuat leluhur iblis memaafkannya. Itu tidak masuk akal. Tasi Yunsi, yang sedang menonton melalui layar di paviliun luar aula utama, ingin memasuki kabinet tetapi ditarik oleh Raja Iblis. Raja Iblis Agung menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, ini adalah simpul kakekmu. Mungkin hanya Tan Yun yang bisa menyelesaikannya, bagaimanapun juga, dia adalah cucu Kaisar Dao Abadi. Za Xiyun mengerucutkan bibirnya, dan kemudian tidak memasuki kabinet, dan iblis besar terus menonton dengan napasnya. Di kabinet, Tan Yun menghela nafas dan berkata, iya, generasi muda tahu bahwa Anda selalu membenci Kaisar Dao yang abadi, tetapi apakah Anda pernah memikirkan mengapa para dewa kuno yang abadi tidak akan ragu untuk mati dan berperang dengan iblis Anda? Juta tahun yang lalu, leluhur iblis besar Zenhai berkata, apakah ini masih perlu dipikirkan? Bukannya kalian manusia melanggar perjanjian dan menyerbu laut iblis dari ras iblisku? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu selalu benar, tetapi para junior tidak setuju dengan mereka. Ya, dahulu kala, penguasa alam leluhur tertinggi adalah iblismu. Kemudian, dewa kuno abadi bangkit, dan dewa kuno abadi menggulingkan kekuatan iblismu. Ras iblis dan ras manusia telah menandatangani perjanjian. 4 dewa dimiliki oleh manusia, dan laut iblis adalah habitat iblismu. Kemudian, manusia menyerbu lautan iblis, iblis membantai manusia, dan dewa kuno abadi melangkah maju untuk melawan iblismu. Di dalam hati iblismu, manusia tidak tahu malu dan tercela, kan? Leluhur setan besar Zenhai meraung, bukan. Saya akui bahwa manusia serakah dan bahwa manusia salah, tetapi asal kutukan bukanlah manusia, tetapi iblis Anda, kata Tan Yun. Setelah mendengar ini, leluhur setan besar Zenhai meraung, keluar, manusia sialan keluar dari sini. Tan Yun dengan tegas berkata, saya bisa pergi, tetapi ada beberapa hal yang harus saya katakan hari ini,
Tan Yun, dan Anda harus mendengarkan saya dengan jelas. Bab 2399, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, mengapa Dewa Kuno Abadi di masa lalu menggulingkan rezim iblis Anda di alam leluhur tertinggi? Itu karena iblismu kejam. Kamu makan tulang manusia dan minum darah manusia. Kamu adalah protos paling kuat di alam semesta, tetapi kamu memperlakukan ras lemah lainnya dengan sangat kejam. Ini pada dasarnya adalah ras kuat yang memperlakukan ras lemah. Mungkin Anda telah mengatakan lagi bahwa makan yang kuat dari yang lemah adalah inti dari dunia ini, tetapi saya, Tan Yun, tidak berpikir bahwa saya pikir spesies apapun harus diperlakukan dengan adil dan adil. Mendengar itu, untuk pertama kalinya, leluhur setan besar Zenhai tidak mengutuk Tan Yun lagi, tetapi terdiam. Tan Yun berkata lagi, katakanlah 90 juta tahun yang lalu, mengapa para dewa kuno yang abadi menyerang lautan iblis dengan agresif? Ya, saya akui bahwa beberapa manusia serakah dan menyelinap ke laut iblis untuk berburu. Menurut kesepakatan saat itu, manusia ini dapat dibunuh jika mereka melanggar kesepakatan. Tapi apa yang iblismu lakukan? Tidakkah kamu berpikir bahwa jika aku tidak berbicara dengan Tan Yun, aku tidak mengetahuinya? Setelah kamu membunuh manusia yang melanggar perjanjian dan menyelinap ke lautan iblis, ambil kesempatan ini, di bawah kepemimpinan Tuan Iblis Tua dan kamu, pasukan iblis mulai meninggalkan lautan iblis, pembantaian pertama manusia di alam Dewa Sisu. Kamu mungkin mengatakan bahwa kamu bertindak sebagai balas dendam pada saat itu, tetapi kamu menyentuh hati nuranimu dan menjawabku, bukankah kamu dan Tuan Iblis Tua hanya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang wilayah manusia? Kamu menyembunyikan niat jahat, seolah-olah pergi ke Dewa Sisu untuk membunuh orang atas nama balas dendam, tetapi kamu sebenarnya tidak mau tinggal di lautan iblis, mencoba untuk membantai umat manusia lagi dan menjadi penguasa yang maha kuasa. Alam leluhur, mungkinkah? Kata Tan Yun setelah jeda, lalu dia memarahi, bukan. Kamu jawab aku. Kata-kata Tan Yun sangat melukai hati Za Xiyunsi di kabinet asing. Dia melihat ke samping ke arah Raja Iblis Besar dan berkata melalui suara, Bibi, apakah yang dikatakan Tan Yun itu benar? Klan iblis kita mengambil kesempatan ini. Ingin pertumpahan darah di wilayah manusia. Sier, bibiku juga tidak tahu. The Great Demon Lord mengerutkan kening dan berkata dalam transmisi suara, mungkin hanya kakekmu dan kakekmu yang tahu situasinya saat itu. Setelah transmisi, Raja Iblis Agung dan Tasi Yunsi terus mengawasi kabinet dengan kebingungan. Dihadapkan dengan omelan Tan Yun, leluhur setan besar Zenhai di sofa terdiam. Tan Yun berkata lagi, kamu adalah leluhur setan besar Zenhai, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu? Leluhur iblis besar Zenhai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi bagaimana? Bagaimana jika tidak? Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menaklukkan 4 dewa umat manusia, Anda dapat menaklukkan iblis kami? Tidak, kamu salah. Tan Yun berkata dengan dominan, aku, Tan Yun, jika kamu ingin menghancurkan iblismu, aku sendiri yang bisa melakukannya. 5 tahun, paling lama 5 tahun, aku akan bisa mengusir semua iblis di seluruh wilayah iblis. Sombong? Aku tidak percaya. Leluhur setan besar Zenhai dengan tegas berkata, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika Kaisar Dao Abadi masih hidup, kamu tidak berani mengatakannya. Leluhur iblis hebat, apa yang dikatakan Tan Yun benar. Pada saat ini, iblis penjaga laut menghormati Darwu, dan berkata dengan jujur, meskipun Tan Yun adalah alam suci Dao 5 kali lipat, dia dapat membunuh alam leluhur Dao tinggi dengan kekuatannya sendiri. Kaisar Beizu 3 kali lipat. Mendengar ini, leluhur setan besar Zenhai menatap mata Tan Yun, mengungkapkan ketakutan yang luar biasa. Setelah itu, leluhur setan besar Zenhai meraung, karena kamu sangat kuat, mengapa kamu di sini dan memberitahuku begitu banyak? Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Tidak, kata generasi muda ada di sini untuk menyelesaikan keluhan antara Kaisar Dao yang abadi dan iblis, kata Tan Yun. Yah, bahkan jika kamu benar, Kaisar Dao Abadi membunuh Tuan Iblis lamaku dari ras iblis dan membunuhku seperti ini. Bagaimana kamu menghitung akun ini? Leluhur setan besar Zenhai terbakar amarah. Tan Yun berkata, pertama-tama, setelah Kaisar Dao Abadi terluka parah oleh kalian berdua, dia dikepung dan mati. Jika bukan karena kamu dan Tuan Iblis Tua yang melukainya dengan parah, dia tidak akan mati. Kedua, aku di sini lagi untuk menyembuhkanmu.
Sembuhkan saya. Leluhur iblis besar Zenhai tersenyum pahit, jiwa iblisku hancur 90%. Kecuali jika itu adalah alkemis leluhur Dao tertinggi peringkat suci, tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Dan di dunia ini, tidak ada pencapaian alkimia yang bisa mencapai master alkimia bijak tertinggi. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, maaf mengecewakanmu. Aku adalah alkemis bijak tertinggi. Apa? Leluhur setan besar Zenhai tiba-tiba gemetar, matanya mengungkapkan keinginan yang dalam. Mengapa Anda ingin menyelamatkan saya? Mengapa Anda terus berbicara untuk Kaisar Dao Abadi? Karena Kaisar Dao Abadi adalah kakek dari generasi muda. Tan Yun berkata, generasi muda adalah ras dewa kuno abadi. Kaisar Dao Abadi adalah kakekmu. Leluhur setan besar Zenhai berseru, apakah kamu tahu bahwa ketika kakekmu masih hidup, dia paling membenci kami klan iblis, mengapa kamu membantuku? Jika kakekmu masih hidup, dia pasti tidak akan setuju. Tan Yun menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan kerinduan, tidak, kamu salah, kamu tidak mengenal kakekku. Kakekku membencimu iblis, tetapi kakekku menginginkan kedamaian di dunia dan keharmonisan semua ras. Jika kakek saya benar-benar ingin membunuh iblis, dia tidak akan mewakili manusia pada awalnya. Wilayah Laut Iblis adalah kontrak dengan iblis Anda sebagai habitat iblis Anda, tetapi pada saat itu Anda akan diusir, menuju kepunahan. Meskipun saya belum melihat kakek saya percaya bahwa dia juga berharap tidak akan ada lagi perang antara iblis dan manusia. Saya juga percaya bahwa jika kakek saya masih hidup, dia akan setuju bahwa saya tidak akan mengusir setan ke kepunahan. Setelah mendengar ini, leluhur setan besar Zenhai menghela nafas dan menatap Tan Yun dengan setuju. Anak muda, kamu benar-benar baik, aku malu mendengar kamu mengatakan itu. Kamu benar. Memang aku dan Master Iblis tua yang ingin menaklukkan umat manusia dengan pembantaian yang memicu perang antara Dewa Kuno Abadi dan Iblis. Tan Yun berkata, sudah lama, jadi saya tidak akan menyebutkannya. Kamu selalu menenangkan pikiranmu dan membiarkan generasi muda melihat jiwa iblismu, sehingga kamu dapat meresepkan obat yang tepat. Terima kasih. Leluhur setan besar Zenhai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, bisakah kamu menjadi Tan Yun yang disebutkan oleh cucuku? Iya, kata Tan Yun. Kamu suka sihir, kan? Leluhur setan besar Zenhai berkata, kamu menyembuhkanku karena kamu ingin aku menyetujui pernikahanmu. Aku sangat mencintai Yunxi, tapi aku tidak menyembuhkanmu demi menikahinya. Mata Tan Yun menunjukkan kesedihan, Yunxi telah setuju untuk menikahi seseorang dari ras iblis. Aku menyelamatkanmu karena jika Yunxi melihatmu pulih, dia akan bahagia. Setelah generasi muda menyembuhkanmu, tolong jangan beritahu Yunxi bahwa aku menyembuhkanmu. Aku tidak ingin dia merasa bahwa dia berutang apapun padaku. Selama dia bahagia dan baik-baik saja di masa depan, aku akan puas. Setelah itu, Tan Yun mulai melepaskan kesadaran ilahinya, dan menuangkan ke dalam pikiran leluhur setan besar Zenhai untuk mengamati jiwa iblisnya yang rusak. Di paviliun luar aula utama, kata-kata Tasi Yunxi menghantui pikiran Tan Yun, air mata menetes dari garis. Bab 2400, tidak lama kemudian, Tan Yun berkorban untuk pagoda Panjun dan membiarkan Darwu memasuki menara memegang leluhur setan besar Zenhai. Kemudian Tan Yun, Xiao Zixi, dan Shen Subing juga masuk. Di paviliun luar aula, di mata harapan Tasi Yunxi, 1 bulan berlalu di luar waktu. Ledakan. Tiba-tiba, ketika gerbang menara Panjun dibuka, sebuah kegembiraan tua dan serak terdengar, hahaha, ahahaha. Leluhur iblis akhirnya pulih. Leluhur iblis akhirnya tidak harus tidur di sofa sepanjang waktu. Segera setelah itu, leluhur setan besar Zenhai melangkah keluar dari menara dengan semangat yang besar, dan wajah tuanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Selamat kepada leluhur iblis hebat. Darwu berlutut dengan satu lutut setelah melangkah keluar dari menara Panjun, bersemangat. Bagus, bagus, tidak ada hadiah. Setelah leluhur setan besar Zenhai berkata, melihat Tan Yun yang tampak lelah, Su Bing dan Zixi melangkah keluar dari menara Panjun, dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka bertiga, terima kasih. Kamu tidak harus sopan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saat semuanya selesai, aku juga harus pergi. Aku akan mengirimmu kepadamu, kata leluhur setan besar Zenhai. Tidak dibutuhkan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan lupa apa yang saya katakan kepada Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Siar bagaimana kamu menyembuhkanku. Kata leluhur setan besar Zenhai. Yah,
Selamat tinggal. Tan Yun mengepalkan tinjunya lagi. Dalwu, kirim Xiao Youtan untuk pergi. Kata leluhur setan besar Zenhai. Bawahan patuh. Ketika Dalwu menjawab, Tan Yun datang ke layar yang mengarah ke paviliun luar aula utama. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk membuka kunci layar, aroma perawan seperti kapulaga yang familiar menyelinap ke hidungnya. Tubuh Tan Yun gemetar, tetapi melihat Tasi Yunxi menatap dirinya sendiri dengan air mata di matanya. Ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, Tasi Yunxi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menangis, "Aku mencintaimu. Tan Yun, aku mencintaimu." Tasi Yunxi menangis dan meninggalkan lengan Tan Yun, berjinjit, bibir merahnya mencium bibir Tan Yun. Mata Tan Yunxing dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Dia dengan erat memeluk pinggang Tasi Yun yang tak tertahankan, dan menciumnya dengan penuh emosi. Setelah waktu yang lama, Zasi Yun meninggalkan pelukan Tan Yun dengan gembira, dan menariknya untuk berlutut ke arah leluhur setan besar Zenhai. "Kakek, Sier akan menikahi Tan Yun, tolong wujudkan." Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat. "Hah?" Leluhur setan besar Zenhai berpura-pura tidak senang, "Tidak. Kakek." Sebelum Zaxi Yunxi selesai berbicara, leluhur setan besar Zenhai berkata, "Kamu adalah seorang gadis, bagaimana kamu bisa mengatakan hal semacam ini terlebih dahulu?" Tan Yun, yang memahaminya, berkata dengan tergesa-gesa, "Tan Yun yang lebih muda, jika kamu ingin menikahi Yunxi, harap selalu setuju. Selama kamu setuju, generasi muda bersumpah untuk bersikap baik kepada Yunxi selama sisa hidupku, dan tidak pernah mengecewakannya." Iblis besar Zhu dari Zenhai tertawa terbahak-bahak, membantu Tan Yun dan Yunxi, dan berkata, "Oke, saya setuju." Selama 3 hari berikutnya, Tan Yun, Sisi, dan Su Bing tinggal di kota iblis besar. Pertunangan Tan Yun dan Yunxi menyebar ke seluruh kota iblis besar. Setan-setan itu sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa kakek buyut kota iblis besar Tan Yun adalah penguasa umat manusia. Dan Tan Yun menikahi tuan iblis muda klan iblisnya sendiri adalah hal yang sangat penting. Ini akan mengantarkan manusia dan iblis koeksistensi jangka panjang dan bahkan abadi. 3 tahun kemudian, di daerah terlarang Laut Iblis, Tan Yun, Tasi Yunxi, Xiao Zixi, Sen Subing, Raja Iblis Agung, dan leluhur Iblis Agung Zenhai terbang keluar dari laut dan berdiri di udara saat gelombang hitam sedang bergulir. Tan Yun menghadapi Raja Iblis Besar dan leluhur Iblis Besar Zenhai dan berkata, "Kakek dan bibi, begitu saya telah mengkonfirmasi waktu untuk pernikahan saya dengan Yunxi, saya akan memberitahu Anda sebelumnya." 8 tahun kemudian, Tan Yun dan keempatnya kembali ke alam Dewa Shizu, Kuil Tianmen, dan bertemu Feng Jingru. Feng Jingru sangat puas dengan Tasi Yunxi, memegang tangan Yunxi sepanjang waktu, menunjukkan kebaikan. Feng Jingru menatap Tan Yun dan bertanya, "Yuner, awalnya 9 juta tahun yang lalu, ketika kamu berada di alam semesta yang lebih rendah, kamu ingin menikahi Xian dan Qian. Itu semua kesalahan Fuchashu sialan itu, pergi, jadi pernikahannya belum diadakan. Mereka mengikutimu dan sangat menderita di alam leluhur tertinggi. Kapan kamu memberi mereka status? Jika kamu dalam damai hari ini, surga damai, jika kamu tidak menyelesaikan pernikahanmu, ibumu akan sangat marah." Pada saat ini, ayah dan kakek Tan Yun juga menggemakan Tao. "Ibuku," anak itu memutuskan. Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Anakku pasti akan memilih hari yang baik dan hari yang baik sesegera mungkin." "Yah, hampir sama." Feng Jingru tertawa, dan setelah melepaskan Zaxi Yunxi, dia menarik Sueying jatuh cinta dan berkata, "Dan Yuner, ibu sampai sekarang hanya Sueying seorang cucu perempuan, perlakukan kamu dan Xian dan yang lainnya setelah kita menikah, kita harus menambahkan dupa untuk keluarga Tan kita." Tan Yun mengerutkan hidungnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Ibu, tolong jangan khawatir, anak itu berjanji bahwa kamu akan penuh dengan anak dan cucu setelah beberapa saat." Ketika Tan Yun berbicara, Sen Subing, Ji Yuyan, dan Tang Mengya sangat malu dengan pipi mereka yang ternoda wewangian. Pada saat itu, ada hujan salju lebat di langit, dan Tan Yun berdiri sendirian di puncak, menatap langit malam, sedikit tersesat dan bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Apakah sedang memikirkan Xuan Qi, kan? Ji Yuyan datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, berpikir sambil berpikir, "Hari ini kamu berada di depan ibumu, jadi kamu ingin menetapkan tanggal untuk menikahi Xian dan yang lainnya,
tetapi kamu sementara mengubahnya, sebenarnya kamu masih peduli tentang dia di hatimu, kan? Iya, Tan Yun berkata, meskipun saya tidak memiliki dia di hati saya, tetapi ketika saya memikirkan alam semesta terakhir dia baik kepada saya hanya. Tan Yun tidak melanjutkan, tetapi menghela nafas, sudah 9 juta tahun sejak saya datang ke alam leluhur tertinggi, tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya tidak tahu apakah dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah sekarang, atau apakah dia gagal melewati kesengsaraan dan sudah mati. Petik 2. Ji Yuyan mengungkapkan permintaan maaf yang mendalam di matanya yang indah, saya akui bahwa di alam semesta terakhir, saya salah paham karena ayahnya. Setelah ribuan tahun, saya selalu merasa bersalah. Juga, ketika alam semesta tingkat rendah dihancurkan, jika dia tidak peduli tentang hidup dan mati untuk menyelamatkanmu, kamu akan mati. Iya, Tan Yun menghela nafas, aku akan mati tanpa dia. Tan Yun, bukankah kamu mendapatkan setetes cairan leluhur kenang-kenangan di tangan Pangeran Dong Susuhao? Ji Yuyan berkata, ambillah, kamu dapat mengembalikan semua ingatannya di alam semesta terakhir setelah mengambilnya. Jika kamu mencintainya setelah memulihkan ingatanmu, kami akan mencarinya dengan kekuatan semua orang di 4 dewa. Jika dia sudah menjadi istri orang lain, maka kami akan memberkatinya. Jika dia benar-benar tidak dapat diprediksi dan tidak lagi hidup, kami juga harus menyembahnya. Pada saat ini, suara Sen Subing terdengar, suamiku, aku setuju dengan Suster Ji, jika kamu memilikinya di hatimu, temukan dia dan nikahi dia. Iya, Suster Sen benar. Sue Zian terdengar. Tan Yun dan Ji Yuyan menoleh ke belakang, tetapi melihat istri dan tunangan Sue Kong sendiri terbang di atas. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke. Setelah itu, Tan Yun membalik tangan kanannya. Bab 2401, Mencari Xuan Qi. Setelah Tan Yun menurunkan cairan leluhur yang mengingat jiwa, dia tiba-tiba merasa seperti pintu memori jangka panjang terbuka jauh di benaknya. Pintu memori membanjiri gambar-gambar di benaknya. Foto-foto ini adalah semua kenangan alam semesta terakhir Tan Yun. Dalam ingatannya, dia melihat semua kenangan menjadi orang tua dari dewa kuno abadi, klan, dan tumbuh bersama Ji Yuyan sebagai kekasih masa kecil. Tentu saja, itu juga termasuk cucu Xuan Qi. Tan Yun mencari adegan pengalaman dengan cucu Xuan Qi dalam fragmen besar memori. Gambaran yang paling mengesankan Tan Yun, sekali lagi muncul di benaknya. Tetapi dalam gambar, di kedalaman lembah ratusan bunga yang seperti mimpi, seorang pria dan seorang wanita berdiri satu sama lain. Gadis itu mengenakan gaun putih, memiliki sosok yang anggun, kulitnya seperti salju, dan pinggangnya tak tertahankan untuk menahan pinggangnya, dan dia terlalu cantik untuk memakan kembang api. Gadis dengan rok putih itu bukanlah orang lain melainkan Sun Xuan Qi yang tertua, dan pemuda itu adalah Tan Yun. Long Sun Xuan Qi memandang Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kesedihan. Apakah aku cantik? Cantik. Tan Yun mengangguk. Tentu saja. Chang Sun Xuan Qi menyeka air matanya, dan bibir Zhu terbuka dengan ringan. Saya adalah kecantikan pertama yang diakui, dan Yuyan hanya dapat menempati peringkat kedua. Tentu saja saya cantik. Pada titik ini, Chang Sun Xuan Qi menangis. Kalau begitu aku bertanya padamu, di dalam hatimu, apakah aku orang jahat? Apakah aku baik padamu? Tan Yun terdiam beberapa saat dan berkata, kamu orang jahat, tapi kamu baik padaku. Gigi Chang Sun Xuan Qi menggigit bibir Zhu, untukmu, aku bisa berubah, aku tidak bisa lagi membunuh orang, aku akan menjadi orang baik, jadi maukah kamu menerimaku? Tan Yun terdiam lama dan berkata, Xuan Qi, aku tahu kamu menyukaiku, maafkan aku hanya memiliki Yuyan di hatiku. Tapi dia tidak menyukaimu, kata Chang Sun Xuan Qi. Tan Yun, haruskah kita membuat kesepakatan? Chang Sun Xuan Qi melamar. Perjanjian apa? Long Sun Xuan Qi tertawa terbahak-bahak. Waktu, biarkan waktu membuktikannya. Jika Yuyan menerima Anda dalam 100.000 tahun, maka saya akan melepaskannya dan berharap Anda bahagia. Jika 100.000 tahun telah berlalu dan dia belum menerimamu, kamu harus melepaskan dan mencoba bersamaku. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, oke. Segera, gambar memori berubah, dan itu masih di kedalaman Bai Hua Xiangu. Long Sun Xuan Qi dan Tan Yun datang sesuai jadwal. Long Sun Xuan Qi menatap Tan Yun dengan cinta yang dalam di matanya. 100.000 tahun telah berlalu, dan iblis yang dulu telah menghilang. Bagimu, aku belajar untuk menoleransi dan memahami.
Aku belum membunuh selama 100.000 tahun, satu orang. Saya tahu. Tan Yun menatap cucu Xuan Qi, matanya tergerak. Long Sun Xuan Qi memandang Tan Yun dengan gelisah, dia menerimamu. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak, dia menolak. Long Sun Xuan Qi mengerucutkan bibirnya, dan berkata, dalam 100.000 tahun, aku benar-benar menemukan banyak hal. Biar saya perjelas bahwa Anda tidak bisa memaksakannya pada masalah emosional. Saya menanyakan sesuatu tentang janji saya hari ini. Saya harap Anda akan menjawab dengan jujur. Menghitung sejak aku ingin membunuhmu, kita sudah saling kenal selama 150.000 tahun dan 33 hari. Sampai sekarang, hatiku untukmu tidak berubah. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku ingin tahu, di hatimu, bisakah kamu menyukaiku sedikit? Kalau begitu, aku rela menjadi tua denganmu dengan kepala putih. Jika tidak, aku rela melepaskan dan berhenti mengganggumu. Saya menemukan jawabannya. Mencintai seseorang berarti bersikap baik kepada orang lain, mempertimbangkan orang lain. Bukan memaksa orang lain. Tan Yun tidak langsung berbicara, seolah memikirkan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak menjawab, hati cucu Xuan Qi seperti pisau yang dipelintir, matanya basah sesaat, tetapi dia tersenyum paksa, saya mengerti, saya harap Anda segera menemukan kebahagiaan Anda. Setelah itu, Sun Xuan Qi tertua perlahan berbalik, dan setetes kilau keluar dari matanya. Ketika dia melepaskan wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom, Tan Yun berkata, Xuan Qi, aku akui bahwa aku tidak tahu apakah perasaanku padamu sekarang adalah cinta, tapi aku yakin aku menyukaimu. Chang Sun Xuan Qi berhenti, tubuhnya yang halus bergetar, air mata menetes. Tan Yun melangkah maju dan memeluk pinggangnya dari belakang cucu Xuan Qi. Wow! Zhang Sun Xuan Qi tiba-tiba meratap dan menangis, berbalik dan memeluk Tan Yun erat-erat, terisak dalam diam, wow, orang tahu bahwa orang tua sangat cantik dan telah mencintaimu selama bertahun-tahun, mengapa kamu mungkin tidak menyukai orang? Xuan Qi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku akan membujuk ayahku untuk membiarkan ayahku dan ayahmu mengubah pertarungan mereka menjadi sutra giok. Lalu, ada ekspresi khawatir di mata air mata Chang Sun Xuan Qi. Lalu, maukah kamu menikah denganku di masa depan? Tan Yun menganggukkan kepalanya, ya, pasti akan. Long Sun Xuan Qi menangis kegirangan, berjinjit, dan mencium bibir Tan Yun seperti capung. Ketika dia ingin pergi, Tan Yun tiba-tiba meraih pinggangnya yang polos dan tersenyum, mengambil keuntungan dariku, apakah kamu masih ingin lari? Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium cucu Xuan Qi, dan bocah emas dan dua seperti batu giok berciuman di lembah peri Baihua. Mengingat ini, Tan Yun, yang memiliki ingatan tentang kehidupan terakhirnya, telah mengubah suasana hatinya. Pada saat ini, dia menjadi sangat bersalah. Setetes air mata jatuh di pipi yang tampan, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Xuan Qi, aku harus menemukanmu. 20 tahun kemudian, Kuil Tianmen, kamar diskusi. Di aula besar, berdiri semua keangkuhan dari 4 dewa, semua dengan hormat memandang Tan Yun ke depan. Tan Yun mengamati kerumunan, dengan asumsi kalian semua, ada satu hal untuk ditanyakan kepada kalian semua. Mendengar kata, tolong, para dewa di kuil itu ketakutan. Tan Yunxing berkata dengan tulus, dulu ada seorang wanita yang sangat mencintaiku, tetapi aku kehilangan dia, jadi aku ingin meminta kalian semua untuk membantuku menemukannya di 4 dewa. Jangan lewatkan tempat di 4 dewa, kan? Mendengar ini, penguasa Dongzu memimpin dan berkata, Tuan, yakinlah bahwa bawahan Anda akan memobilisasi seluruh alam dewa Dongzu untuk bertanggung jawab untuk menegakkan alam dewa Dongzu. Suge penguasa Nanzu tidak menyesal, dan benar-benar berkata, bawahan bertanggung jawab atas domain Dewa Nanzu. Selanjutnya, Yang Mulia dari semua kekuatan merespons. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan leluhur, memadatkan potret. Dalam gambar, gadis dalam gaun putih dengan wajah ikan dan angsa liar adalah cucu Xuan Qi. Semuanya, namanya Chang Sun Xuan Qi, dan dia seharusnya naik ke alam leluhur tinggi sedini 9 juta tahun yang lalu. Kata-kata selanjutnya adalah apa yang saya katakan padanya, tolong sebarkan ke 4 alam dewa secara utuh. Para dewa berkata serempak, Tuan, tolong bicara. Tan Yun berkata dengan penuh kasih sayang, Xuan Qi,
jika kamu masih hidup, jika kamu belum menjadi seorang istri, silakan datang menemuimu di kuil Tianmen di wilayah ilahi Sisu. Aku ingin memenuhi janji 100.000 tahun yang aku buat untukmu di alam semesta terakhir. Aku akan menunggumu kembali. Juga, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dan tidak pernah pergi. Bab 2402 Upacara Pernikahan, akhir buku. Waktu berlalu seperti anak panah, dan satu keping telah berlalu. Dalam 60 tahun, alam leluhur tertinggi, seperti untuk penguasa manusia surga, Tan Yun, berita mencari cucu Xuanqi tidak hanya menyebar ke 4 dewa, tetapi bahkan iblis di lautan iblis juga tahu itu. Namun, yang membuat Tan Yun sedih adalah 60 tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar dari cucu Xuanqi. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi berlalu. Alam Dewa Sisu, Kuil Tianmen. Setelah Tan Yun membawa istri dan tunangannya kepada orang tuanya, Feng Jingru menghela nafas dan berkata, Yuner, kamu telah mencari Xuanqi selama 160 tahun. Jika dia masih hidup, kamu akan tahu bahwa kamu sedang mencari Xuanqi, dia. Haruskah kamu menikahi Qian dan Sisi? Mendengar ini, Tan Yun meminta maaf, ibuku, Xuanqi menunggu 100.000 tahun untuk menunggu jawaban dari anak itu. Oleh karena itu, anak itu memutuskan bahwa terlepas dari apakah dia masih hidup, anak itu harus menunggunya 100.000 tahun. Bila lewat masa 100.000 tahun, jika belum muncul, maka anak itu akan dikawinkan. Feng Jingru menghela nafas dan tidak punya pilihan selain menyetujui Tan Yun. Waktu berlalu seperti anak panah, 99.840 tahun telah berlalu. Dalam angin dingin, Tan Yun berdiri sendirian di puncak, memandangi langit yang kosong, berteriak, 100.000 tahun, Xuanqi, aku telah mencarimu selama 100.000 tahun, di mana kamu? Kamu ada di mana? Setelah teriakan itu, mata Tan Yun Xing dipenuhi dengan air mata kehilangan. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan cucunya Xuanqi selamanya. Dalam benak Tan Yun, tidak ada berita tentang Sun Xuanqi, hanya ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa Xuanqi tidak lagi hidup. Yang kedua, dia sudah menjadi istri orang lain. Dalam kasus ketiga, dia telah melupakan dirinya sendiri dan tidak ingin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Malam ini, Tan Yun duduk sendirian di puncak. Malam itu, para wanita Sen Subing diam-diam tidak mengganggunya. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Tan Yun mendapatkan kembali suasana hatinya, sepenuhnya menyerahkan cucu Xuanqi, menemukan Feng Jingru, dan berlutut dan berkata, bocah itu menyapa ibunya, dan bocah itu memutuskan untuk bersama Rower, Yusu, Yuyan, Xian, Qing Cheng, Qian, Sixi, Bing Xuan, Yun Si sudah menikah. Feng Jingru tersenyum dari telinga ke telinga, oke, anak baik, ibu telah menunggumu terlalu lama. Ada juga anak ini Yuyan. Meskipun itu adalah istrimu dari alam semesta terakhir, ketika kamu menikahinya, kamu sudah mati. Kali ini kamu harus benar-benar menikahinya sekali. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, jika sang ibu tidak memiliki pendapat lain, anak itu akan merundingkan tanggal pernikahan dengan Sisi dan yang lainnya. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan putri-putrinya. Setelah 30 tahun konfirmasi akhir, upacara pernikahan diadakan di Kuil Tianmen. Alasannya adalah 30 tahun kemudian, karena akan membutuhkan lebih dari 10 tahun bagi Tan Yun untuk menyampaikan undangan ke 4 dewa dan lautan sihir, dan akan membutuhkan setidaknya 10 tahun bagi orang yang menerima undangan untuk tiba di Kuil Tianmen, waktu. Oleh karena itu, dijadwalkan selama 30 tahun. Beberapa jam kemudian, berita bahwa Tan Yun dan putrinya menikah menyebar ke seluruh Kuil Tianmen, dan para pejabat senior dan murid di istana sangat gembira. Di sebuah paviliun yang indah dan unik, Putri Tan Yun, Xueying, sedang berbicara dengan Bai Si. Bai Si adalah murid dari cucu Xuanqi di alam semesta yang lebih rendah. Dia telah naik ke alam leluhur yang tinggi 10.000 tahun yang lalu, dan dia selalu dekat dengan Xueying sebagai saudara perempuan. Saudari Xueying. Bai Si tersedak dan berkata, tuanku pasti sudah mati. Saudari Bai Si, jangan menangis. Xueying menghibur, mungkin, setelah tuanmu naik ke alam leluhur tinggi, kamu meninggalkan ayahku dan bertemu cintanya, jadi kamu tidak muncul. Tidak. Air mata Baiksi menetes, saudari Xueying, saya mengenal tuanku dengan sangat baik, dan tuanku sangat mencintai ayahmu sejak alam semesta terakhir.
Selama reinkarnasi ayahmu, tubuh ayahmu dimakamkan oleh tuanku di hampir setiap kehidupan. Dia mencintai dan membenci ayahmu, dan perasaan itu tak terlupakan. Ambil tuanku sebagai pribadi, bahkan jika tidak ada hasil dengan ayahmu, dia akan memilih untuk mati sendirian dan tidak akan pernah menjadi istri orang lain. Ayahmu telah mencari tuanku selama 100.000 tahun. Jika tuanku masih hidup, dia pasti akan datang kepada ayahmu. 4 musim berganti, 18 tahun telah berlalu, dan ada 12 tahun tersisa sebelum upacara pernikahan Tan Yun. Upacara pernikahan Tan Yun telah menyebar ke seluruh dunia leluhur tertinggi. Raja Iblis Agung dan leluhur Iblis Agung Zhenhai memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan juta ras iblis elit, melintasi lautan iblis diri yang perkasa, menuju alam ilahi Shizu, bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Tasi Yunsi. Hampir pada saat yang sama, penguasa kekuatan utama di benua timur, benua utara, dan benua selatan, terbang dalam kelompok 3 hingga 5 menuju benua barat. Tak ayal, akad akbar upacara pernikahan Tan Yun bisa dibilang paling agung sejak zaman dahulu. Bahkan para dewa yang belum menerima undangan semuanya pergi ke kuil Tianmen. Setahun kemudian, alam Dewa Nanzu, alam rahasia lembah Dewa Baihua. Gadis ini akhirnya keluar. Bai Yi tersenyum dan melangkah keluar dari menara duniawi, melirik paviliun tempat Changsun Xuanqi ditutup, dan tersenyum diam-diam, hehe, aku bisa menyelinap pergi lagi saat tuannya tutup. Pergi keluar untuk bermain. Setelah itu, Bai Yi diam-diam berlari keluar dari lembah 100 bunga dan muncul di antara pegunungan yang megah. Dia mendengar seekor dewa monyet berambut putih, mencemooh bergumam pada dirinya sendiri, sangat mungkin bagi manusia untuk mendominasi. Menikahi 9 istri sekaligus, ini masih dalam kasus tidak menemukan cucu Xuanqi, jika tidak, kan? Menikahi 10 orang sekaligus. Bukankah Changsun Xuanqi tuanku? Manusia apa yang mendominasi, 9 istri apa? Bai Yi berbisik, menempel di pinggang Xiaoman dan berkata, monyet mati, apa yang kamu gumamkan? Monyet dewa berambut putih melompat turun dari pohon, Dewi Yi, kamu tidak tahu bahwa penguasa manusia Tan Yun akan mengadakan upacara pernikahan. Tan Senior, Bai Yi mengerutkan kening dan berkata diam-diam, bukankah Senior Tan yang mengukir patung batu oleh guru? Apa hubungan pernikahannya dengan tuanku? Memikirkan hal ini, Bai Yi bertanya, Senior Tan menikah, dan tuanku, oh tidak, apa hubungannya dengan cucu Xuanqi? Bai Yi mengubah mulutnya karena cucu Xuanqi mengaku bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun namanya. Karena itu, dalam ingatan monyet berambut putih, Tuan Bai Yi adalah penguasa lembah Baihua, dan dia tidak tahu namanya. Setelah mendengar ini, monyet berambut putih memberitahu Bai Yi tentang pencarian Tan Yun yang melelahkan untuk cucu Xuanqi selama 100.000 tahun. Setelah mendengar ini, Bai Yi mengetahui tentang urusan antara guru dan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, cepat, kapan upacara pernikahan senior Tan akan diadakan? Ini masih 11 tahun. Wajah Bai Yi berubah drastis setelah monyet dewa berambut putih itu berkata, ups, waktu sudah terlambat, bahkan dengan kecepatan master, saya khawatir akan sulit untuk mencapai kuil Tianmen. Memikirkan hal ini, Bai Yi dengan cepat terbang ke lembah 100 bunga di mata dewa monyet yang bingung. Chapter 2403, Kembalinya Xuanqi, The Finale. Bai Yi terbang keluar paviliun Changsun Xuanqi dengan panik, berteriak, Tuan, Anda tidak ingin mundur, segera keluar. Yi, ada apa? Dengan suara tidak senang, pintu paviliun terbuka, dan Changsun Xuanqi yang cantik dan tidak mencolok dengan rok putih melangkah keluar dari paviliun. Tuan, Tan Senior telah mencarimu selama 100.000 tahun. Bai Yi terengah-engah, sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, Sun Xuanqi tertua gemetar, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Bai Yi buru-buru berkata, Tuan, kami manusia mendominasi Tan Yun, dan kami telah mencari Anda selama 100.000 tahun. Senior Tan memerintahkan seluruh alam leluhur tertinggi untuk menemukanmu 100.000 tahun yang lalu. Kata-kata Senior Tan telah menyebar ke seluruh alam leluhur tertinggi. Kata-kata aslinya adalah, Xuanqi, jika Anda masih hidup, jika Anda bukan seorang istri, silakan datang menemui Anda di kuil Tianmen di wilayah ilahi Shizu. Saya ingin memenuhi perjanjian 100.000 tahun yang saya buat untuk Anda di alam semesta terakhir. Saya menunggu Anda untuk kembali. Juga, aku minta maaf telah mengecewakanmu.
Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dan tidak pernah pergi. Ada juga guru. Tidak hanya manusia yang tahu, tetapi bahkan monyet di luar lembah tahu bahwa Senior Tan mengambil cairan leluhur yang mengingat jiwa dan mengembalikan ingatan yang hilang di alam semesta terakhir. Tuan, murid itu baru tahu sekarang bahwa Tan Senior sangat mencintaimu. Pencariannya untukmu menyentuh para dewa. Selanjutnya, kata-kata Bai Yiyi, Changsun Xuanqi tidak lagi mendengarkan, tubuhnya gemetar saat ini, air mata berdeguk, dan menangis gembira, dia akhirnya mengingatku. Dia akhirnya mengingatku. Tuan, jangan kaget, ayo segera pergi ke kuil Tianmen. Bai Yiyi berkata dengan cemas, Senior Tan telah mencarimu selama 100.000 tahun, tanpa ada kabar darimu. Pasti kamu sudah mati, atau kamu kejam terhadapnya, jadi dia memutuskan untuk tidak mencarimu lagi, dan dia siap menikahi tunangannya. Saya pikir selama 100.000 tahun ini, Senior Tan telah menunggu Anda untuk tidak menikah dengan Xuan Yuanru dan yang lainnya. Mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua tidak dapat menghapus air matanya, dan berkata, kapan kamu akan menikah? Bai Yiyi berkata dengan jujur, 11 tahun tersisa, dan upacara pernikahan ada di kuil Tianmen di Shizusenyu, yang jauh dari kita. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yiyi, aura 9 kali lipat dari alam leluhur Dao menyembur keluar dari cucu Xuanqi, menarik Bai Yiyi ke udara dan terbang keluar dari lembah 100 bunga. Tahun-tahun terus mengalir, 11 tahun kemudian. 3 jam kemudian, upacara pernikahan akan dimulai. Pada saat ini, Pulau Tianmensen penuh dengan jamuan makan. Karena terlalu banyak orang yang datang untuk memberi selamat, Tan Yun untuk sementara memutuskan bahwa upacara pernikahan akan diadakan di Pulau Tianmensen di luar kuil Tianmen. Saat ini, jumlah orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka mencapai triliunan. Apakah itu aliran gunung dengan puncak dan punggung bukit atau tebing? Tianmen Sendao penuh dengan lampu dan hiasan, berseri-seri dengan sukacita. Di atas Pulau Tianmensen, ada gedung pencakar langit yang mengambang di layar. Gambar di layar adalah persegi yang mengambang di atas Pulau Tianmensen. Para dewa di Pulau Tianmensen ditemukan di layar. Di baris pertama kursi di alun-alun, ada orang tua Tan Yun, kakek, Zenhai Damozu, ayah Ouyang Qianqian, dan orang tua tunangan Tan Yun lainnya. Segera 3 jam berlalu. Seberkas cahaya naik ke langit dari alun-alun dan berubah menjadi Daokun berambut abu-abu dari langit di atas Pulau Dewa Tianmen. Daokun menatap para dewa Tianmen Sendao, dan suara itu terdengar, upacara pernikahan hari ini diselenggarakan oleh wakil penguasa istana. Wakil penguasa istana mengumumkan bahwa upacara pernikahan dimulai sekarang. Pengantin pria Tan Yun, pengantin Ji Yuyan, Xuan Yuanru, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Sue Zian, Dongfang Yusu, Xiao Zixi, Tasi Yunxi, Xin Bingxuan. Su, Ho, mengikuti kata-kata Daokun, para murid yang mengelilingi Pulau Tianmen, memegang pedang ilahi, menunjuk ke langit, kumpulan cahaya pedang terang dengan atribut yang berbeda, seperti kembang api yang naik ke langit, sangat indah. Ketika aliran cahaya pedang naik ke langit, Tan Yun, mengenakan jas pengantin pria dan 9 wanita mengenakan gaun pengantin dengan jilbab, berdiri berdampingan di alun-alun, menghadap Feng Jingru, Zenhai Damozu, dan lainnya di kursi. Pergi. Wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbendung, dan 9 wanita berhijab juga mengungkapkan senyum bahagia dari lubuk hati mereka. Di hati 9 wanita, sudah berapa lama mereka mengikuti Tan Yun, mereka tidak ingat. Pada saat ini, 9 wanita berlama-lama di pikiran mereka, dan adegan dari kenalan hingga cinta dengan Tan Yun, tanpa sadar, mereka tertawa dan menangis. Tan Yun dan 9 wanita berjalan 100 langkah, dan ketika mereka datang ke Feng Jingru dan yang lainnya, suara Daokun terdengar keras lagi, waktunya telah tiba. Mendengar ini, Tan Yun dan ke-9 putrinya berdiri saling berhadapan, dan langsung berlutut. Daokun tersenyum dan berkata, mempelai pria, mempelai wanita, sembahlah langit dan bumi. Ketika Tan Yun dan 9 putri Xuan Yuanru hendak menundukkan kepala mereka dan menyembah langit dan bumi, tiba-tiba, di langit yang jauh, sebuah suara wanita yang cemas dan menyenangkan terdengar, tunggu sebentar, kita tidak bisa menyembah langit dan bumi sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, para dewa di Tianmen Sendao mengikuti pamor mereka, tetapi mereka melihat seorang gadis muda mengendarai Shenzhou menuju Tianmen Sendao. Gadis itu bukan orang lain tapi Bai Yiyi. Melihat Bai Yiyi, para dewa di Pulau Dewa Tianmen segera meledak.
Di mana gadis kecil itu, berani menghancurkan upacara pernikahan tuan kita, saya pikir Anda tidak sabar. Itu benar, mengerikan. Tan Yun, yang sedang berlutut di tanah, juga tampak tidak senang ketika api para dewa naik. Ketika Tan Yun berdiri dengan ekspresi muram, Bai Yi telah menguasai Senzu dan mendarat di alun-alun. Tan Yun menatap Bai Yi dengan ekspresi dingin dan menakutkan, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Senior Tan, tolong tenangkan amarahmu. Bai Yi Cheng berlutut di Senzu dalam ketakutan. Katakan, mengapa kamu mengganggu upacara pernikahan? Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di hatinya dan hampir meledak di tempat. Kembalilah ke Senior Tan, tuanku. Tidak menunggu kata-kata Bai Yi, ada suara alam dengan pemikiran yang mendalam di ruang pelatihan Senzu. Tan Yun, Yi mengganggu pernikahanmu karena aku. Upacara. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening, dan suaranya tampak familiar, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, adegan berikutnya tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga mengejutkan semua orang yang hadir. Namun melihat seorang wanita langsing mengenakan gaun pengantin dengan jilbab, melangkah keluar dari ruang pelatihan selangkah demi selangkah. Segera, Bai Yi bangkit, membantu wanita dalam gaun pengantin, terbang dari Senzu, dan berjalan perlahan menuju Tan Yun. Samar-samar Tan Yun dapat melihat bahwa setiap kali pengantin wanita tak dikenal itu melangkah, air mata jatuh ke tanah, memercikkan air mata. Anda, Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Sen Subing, Tang Mengki dan yang lainnya di kursi juga tidak diketahui, jadi saya tidak tahu siapa wanita ini. Mungkinkah kamu adalah Suan Qi? Sen Subing tiba-tiba berdiri, matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan antisipasi yang tak terbendung. Mendengar ini, ketika Tan Yun tiba-tiba bersemangat dan gelisah, Sun Xuanqi yang tertua perlahan menoleh dan berkata dengan nada lama, Raja Ruang dan Waktu, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Setelah itu, Sun Xuanqi yang tertua perlahan-lahan melepas jilbabnya, air mata menetes dan menatap Tan Yun, tersedak dan berkata, alam semesta terakhir, aku menunggumu selama 100.000 tahun, kehidupan ini, aku telah menunggumu untuk lebih dari 10 juta tahun. Tan Yun, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menikah denganku? Melihat cucu Xuanqi, pada saat ini, Tan Yun tidak bisa menahan tangis seperti anak kecil. Setetes air mata kegembiraan jatuh dari mata Tan Yun, aku rela, dan Tan Yun rela. Wow, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan Changsun Xuanqi seketika, matanya kabur dengan air mata, saya pikir Anda pergi, tahukah Anda? Saya telah memikirkan Anda setiap hari selama 100.000 tahun ini. Tan Yun tiba-tiba memeluk cucu Xuanqi ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya yang merah terang. Changsun Xuanqi mengepakkan bulu matanya yang panjang, menutup matanya yang berlinang air mata, dan memeluk dan mencium Tan Yun untuk waktu yang lama. Melihat adegan sepasang kekasih akhirnya menikah, sebagian besar orang yang hadir tidak tahu kapan, mata mereka basah. Pada saat ini, Dao Kun menyeka air mata dari sudut matanya. Dia melihat waktu dan berkata, Yuner, upacara pernikahan akan segera berlalu. Tan Yun masih mencium cucu Xuanqi, melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti seluruh pulau ilahi Tianmen, dan berkata dengan keras, selama Xuanqi kembali, di hatiku, Yuyan dan Rower, setiap saat akan menjadi hari yang baik. Setelah beberapa saat, suara Dao Kun terdengar di pulau Tianmensen. Mempelai pria dan 10 mempelai wanita menyembah langit dan bumi. Pemujaan kedua Gao Tang. 8 tahun kemudian, di kuil Tianmen, Feng Jingru dan Tan Feng dengan enggan membawa 3 cucu perempuan dan 6 cucu mereka untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Akhir buku.